Baik, selamat siang Bapak Ibu. Bismillah, izin dimulai Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat, Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI, Bapak Aidil Akbar. Yang kami hormati, Bapak Reza Sadat Syahmaini, Spesialis Pengembangan Produk Syariah, Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Bapak Norman Yuda Aditya Andreswara, Literasi and Education Officer Mandiri Sekuritas. Ibu Erika Takida, Wakil Kepala Eksekutif Penelitian Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dan juga peserta webinar yang berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang Bapak Ibu akademisi, praktisi, juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di ruang virtual Zoom kita siang hari ini dalam rangkaian acara webinar Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026. Perkenalkan saya Nada, selaku staf program AFSI yang akan menemani waktu siang Anda hingga sore hari ini sebagai MC. Senang sekali melihat antusiasme peserta yang luar biasa dan tentu tema kita hari ini relate ya sama kehidupan kita di bulan puasa dan juga menjelang Lebaran, yaitu Ramadan Berkah, Portofolio Melimpah, THR untuk Strategi Cerdas Investasi Saham dan Reksadana Syariah. Acara ini diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) bekerja sama dengan IDX Islamic dan juga turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank Jakarta Syariah, dan PwC. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, dua, sambutan, tiga, penyampaian materi dan tanya jawab, lima, penutup. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan peraturan webinar pada acara siang hari ini. Yang pertama, mengganti username Zoom-nya sesuai dengan format nama, kemudian perusahaan, asal instansi, ataupun asal daerah. Dua, nyalakan kamera dan buat penampilan rapi. Tiga, menjaga ketertiban dan juga kondusivitas acara. Kemudian yang keempat, dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A ataupun chat box Zoom, ataupun fitur raise hand dengan menyebutkan nama, kemudian asal instansi, pembicaraan dituju, dan juga pertanyaan. Kemudian, silakan mengisi link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat di akhir acara. Link presensi akan dikirimkan di akhir acara setelah tanya jawab selesai. Nah, baik sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi oleh para narasumber, kita akan mendengarkan bersama sambutan hangat sekaligus pembukaan resmi oleh Bapak Aidil Akbar selaku Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Kepada Bapak Aidil Akbar, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih, Mbak Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Reza Sadat Sahmeini, ya, selaku spesialis pengembangan produk syariah, divisi pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Yuda Andreswara, selaku literasi dan education officer dari Mandiri Sekuritas. Kemudian juga yang saya hormati rekan saya Ibu Erika Takida, selaku Wakil Kepala Eksekutif Penelitian AFSI. Juga yang kita cintai bersama Ibu Mahaning Riana, selaku Direktur Eksekutif AFSI. Bapak, Ibu, teman-teman, mahasiswa, pelaku, investor, serta webinar yang saya cintai dan saya hormati. Oke. Terima kasih telah meluangkan waktu. Hari ini kita akan bicara, ini topiknya cukup seru ya. Karena kelihatannya nih minggu-minggu ini ekonomi sedang meningkat gitu ya. THR ada yang sudah turun kalau nggak salah ya, ASN ya, tapi yang swasta mungkin lagi deg-degan apakah akan turun
tanggal 5 besok atau tanggal 6 besok, ya, karena menurut peraturan pemerintah katanya turunnya harus 2 minggu sebelum Lebaran gitu ya, ya nggak apa-apa. Jadi ya bisa minggu ini atau bahkan mungkin bisa minggu depan untuk sebagian perusahaan, tapi yang pasti saya bisa melihat di sini wajah-wajah cerah ya menyambut hilal THR yang sebentar lagi akan kelihatan ya. Dan topiknya hari ini adalah Ramadan berkah, portfolio melimpah, THR untuk strategi cerdas investasi saham dan reksadana saham. Ya, jadi ini luar biasa nih Pak Reza dan Pak Norman langsung mau mencegat THR-nya Pak ya. Ya jangan kemana-mana, jangan dihabiskan di kampung halaman. Marilah kita belanja di saham dan di reksadana syariah, ya, saham syariah, reksadana syariah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian di tengah kondisi global yang sedang tidak menentu sekarang gitu ya. Kemudian juga kita tahu juga bahwa dalam beberapa minggu terakhir juga ada musibah juga dengan teman-teman di IDX juga gitu ya. Tapi tidak menutup kita untuk berhenti berinvestasi. Nah, dalam hal ini karena kita di bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan, ya, dan kita juga karena ini adalah asosiasi fintech syariah, maka tidak ada salahnya untuk teman-teman yang selama ini bergerak di bidang fintech atau yang selama ini Gen Z yang hadir di sini ya, Gen Z, mahasiswa yang informasi atau investasinya sudah kebanyakan digital, untuk kembali lagi belajar investasi secara konvensional atau investasi mainstream, gitu ya, yang selama ini dikenal dengan produk-produk saham, khususnya saham syariah dan reksadana syariah, gitu ya. Karena disinilah backbone dari awal produk investasi tersebut. Saya pribadi investor saham, ya, baik yang konvensional maupun yang syariah, sudah lebih dari 25 tahun, hampir 30 tahun bahkan, ya. Saya juga investor dan juga mantan ya, pengelola reksadana ya. Jadi saya dulu juga fund manager antara tahun saya di fund manager itu dari tahun 2001 ya sampai tahun 2008. Jadi relatif cukup hatam dengan industrinya, dan ini adalah salah satu produk keuangan yang Bapak Ibu bisa pelajari dan bisa pergunakan karena memang secara produk sudah cukup mature dibandingkan produk-produk yang baru-baru ini, dan juga track recordnya sudah bisa dilihat gitu ya, dan perusahaan-perusahaannya juga sudah banyak yang masuk ya. Saya ingat sekali zaman dahulu ketika saya baru pulang ke Indonesia tahun 2000-2001 masuk ke fund management, kita baru ada Jakarta Islamic Index ya, Jakarta Islamic Index. Kemudian tahun 2011 atau kalau nggak salah 2012 ya, kemudian muncul indeks berikutnya yaitu indeks saham syariah Indonesia. Ya, nah ini suatu kemajuan, dan kita juga bisa lihat bahwa daftar efek syariah atau dikenal dengan nama DES ini terus di-upgrade dengan jumlah saham yang keluar masuk yang bertambah secara konsisten. Jadi ini adalah menurut saya kesempatan untuk Bapak Ibu belajar. Tentu saja mungkin secara waktu akan terbatas, tapi paling tidak sudah mendapatkan kisi-kisi awal ya. Nanti tinggal diperdalam lagi dengan sesi one on one dengan timnya Pak Norman ya, atau dengan berkunjung ke Bursa Efek nanti ya, supaya teman-teman yang mau belajar lagi tentang saham syariah dan reksadana syariah bisa mendapatkan pendalaman yang lebih baik. Saya rasa itu aja sambutan dari saya. Selamat berwebinar, selamat menimba ilmu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dan apa yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Idil atas sambutannya yang juga hangat dan menginspirasi bagi segenap peserta. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang tidak berhalangan untuk open kamera. Silakan bisa open kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan.
Yuk kita abadikan dulu momen kita di siang hari ini. Oke, sudah baik. Saya bantu hitung. Di sini ada dua slide. Mohon disiapkan senyumnya yang paling manis ya. Anggap aja ini foto bersama buat portofolio masa depan yang hijau semuanya gitu ya. Baik, silakan admin boleh tolong dibantu untuk screenshot. Untuk slide pertama saya bantu hitung. Satu, dua, tiga. Baik, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang telah berkenan mengikuti sesi foto bersama. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya kita mengelola THR biar tidak cuma numpang lewat gitu ya, tapi jadi aset di saham dan juga reksadana syariah. Siap ya Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan jadi investor yang cerdas ya. Baik, di sesi selanjutnya adalah sesi pemaparan materi oleh para narasumber yang tentu akan dipandu oleh moderator kita yang sangat kompeten, Ibu Erika Takidah, SE AKMSI CA PhD, selaku Wakil Kepala Eksekutif Penelitian Asosiasi Fintech Syariah Indonesia AFSI dan juga sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, baik sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam, Mbak Nada. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak Baik, terima Aidil, kasih banyak Bu Bu. Maning. Iya, siap. Ini Bu Haning Ya, cerah, Ibu. Bu Ping-Ping. Salam ya. Baik, terima kasih banyak Bu Erika telah berkenan untuk menjadi moderator kami di webinar pada kali ini, Bu. Jadi kalau sama Bu Erika nih, Bapak Ibu dan teman-teman, kita bakal dapat insight juga nih yang tajam banget gitu ya tentunya sama moderator kita. Baik, selanjutnya saya izin mempersilahkan Bu Erika untuk memandu jalannya pemaparan materi oleh para narasumber. Kepada Ibu Erika, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nada selalu selaku MC di acara ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Mahaning Riana selaku Direktur Eksekutif AFSI yang selalu menyertai kegiatan-kegiatan kami yang tidak pernah lelah ya Ibu ya, di depan layar terus. Juga Pak Aidil ya, ini guru kita bersama sebenarnya. Pak Aidil tuh tadi bilangnya dari kapan Pak? Tahun berapa pulang udah jadi Dari saya investor? masih dari waktu saya masih Gen Z. Wah, masih Gen Z. Gen Z ya. Udah nggak mau ngomong nggak mau ngomong umur ya Pak. Nggak ngomong tahun atau ketahuan gitu ya. Tapi ini luar biasa. Yang hari ini kita bersama-sama ya dibersamai oleh eh, narasumber yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa di acara Gebiar Ramadan ya. Kalau kita sebutnya Gebiar Ramadan ya. Walaupun ini jam-jam agak-agak ngantuk-ngantuk lapar gitu ya mungkin ya. Tapi alhamdulillah kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat hebat ya. Pertama Pak Reza Sadat Syahmaini. Apa kabar Pak Reza? Suaranya belum kedengaran. Nah, apa kabar Pak Reza? Mungkin suaranya masih belum kedengaran ya di saya ya, Pak. Iya, betul Pak Reza, suaranya belum terdengar, Pak. Belum terdengar, Pak. Silahkan coba dicek dan recheck lagi karena suara Pak Reza Sudah belum terdengar, terdengar. Bu Erika? Nah, alhamdulillah sudah terdengar. Baik, di sini ada Pak Reza Sadasahma ini. Sehat ya, Pak? Dan Pak Norman Yuda dari eh, Bank Mandiri Sekuritas ya, Pak ya. Pak Norman Yuda. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Ya, Selamat siang. selamat siang, Pak. Baik, kayaknya udah nggak perlu berlama-lama lagi ya. Kita akan masuk ke pembahasan ya. Sebenarnya di sini kita sudah punya dua narasumber yang kompeten. Eh, Sesuai dengan tema dari acara ini gitu, Ramadan Berkah ya. Ini udah hari ke berapa belas? Saya tiba-tiba lupa. 14 ya, 14 ya, Ramadan. Kemudian juga tadi Pak Aidil juga bilang bahwa kalau saya Pak, kebetulan saya ASN ini Pak. Jadi udah cering, udah masuk tuh notifikasi THR.
udah masuk notifikasi THR. Jadi sesuai dengan tema hari ini ya, Ramadan Berkah, insya Allah di hari ke-14 ini kita mendapatkan keberkahan dari puasa kita, juga ibadah-ibadah kita yang lain. Dan harapannya setelah dapat THR, mudah-mudahan juga seluruh peserta di sini sudah atau belum ya, mudah-mudahan ada nanti. Harapannya portofolio kita melimpah gitu ya. Walaupun ini saya agak-agak deg-degan ngelihat portofolio saya hari ini, Pak Reza. Kemudian bagaimana strategi kita secara cerdas ya untuk berinvestasi saham dan berinvestasi di reksadana syariah. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya mau baca CV-nya Pak Reza dulu. Sebenarnya ini kalau kita boleh spill gitu ya. Saya sama Pak Reza ini berteman sudah sangat lama ya. Jadi ini seperti ajang reuni. Karena Pak Reza ini teman kuliah saya dulu. Tapi dulu ya Pak ya, kita nggak mau ngomongin tahun berapa, nanti sama Pak Idil diketawain lagi, ketahuan umurnya. Baik, Pak Reza sebagai spesialis syariah product development ya, sekarang ya Pak Reza di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman di sini dan terutama kita AFSI ya, Asosiasi Fintech Syariah, kalau dengan IDX Syariah kan tentunya sudah bersahabat baik. Mandiri juga ya Pak ya, saya nanti disangkanya nggak berteman lagi. Jadi teman-teman di sini terutama kita juga AFSI punya AAP gitu, kita punya banyak sekali teman-teman yang perlu diliterasi, ya diedukasi khususnya terkait dengan investasi, terkait dengan pasar modal, terkait dengan reksadana, bagaimana strategi, bagaimana pengenalan produk itu penting banget ya gitu ya. Jadi tanpa berpanjang lebar, sesi ini saya berikan kepada Pak Reza terlebih dahulu. Terima kasih Pak Reza, silakan. Terima kasih Bu Erika. Ya. Suara saya jelas ya Bu? Oleh ganti headset sudah nih, jelas. sudah ya? Ya. Oke, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan AFSI kita membahas terkait dengan Ramadan Berkah, portofolio melimpah, THR untuk strategi cerdas investasi saham dan reksadana syariah. Yang kami hormati Pak Aidil Akbar, Kepala Eksekutif Edukasi dan Literasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Terima kasih Pak Aidil sudah memberikan sambutannya, luar biasa. Pak Aidil sudah lama jadi investor saham, sudah jauh lebih senior daripada saya. Saya kayak perlu banyak belajar juga sama Pak Aidil nih, terkait dengan pasar modal Indonesia. Kemudian yang kami hormati Bu Mahaning Riana, Mahaning Riana, Direktur Eksekutif AFSI. Mohon maaf Ibu, salah penyebutan tadi. Kemudian yang saya banggakan teman saya, sahabat saya, Ibu Erika Takidah. Ya udah cukup lama kita memang sahabat ya Bu Erika, dan di grup juga alumni juga kita masih cukup aktif. Barusan juga di-share di grup alumni PSTTI UI oleh Mbak Erika terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Dan kemudian juga sahabat saya juga dari Mandiri Sekuritas, Mas Andres, Mas Norman, yang juga berkenan untuk juga bisa menjadi pemateri, menjadi narasumber pada kegiatan kita pada siang hari ini, serta Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, terima kasih. Saya juga coba sampaikan materi saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, buat teman-teman semuanya, dan kemudian juga teman-teman Bapak Ibu juga tentunya bisa mengelola THR-nya, ya mungkin tadi pling gitu ya, baru masuk gitu ke dalam rekeningnya masing-masing gitu ini juga terkait juga bagaimana mengelola THR supaya juga bisa memilih saham ataupun juga reksadana syariah yang tepat tentunya untuk juga bisa mengoptimalkan gitu ya THR yang kita miliki, sehingga juga tentunya bisa tumbuh dan berkembang. Materi saya sudah bisa terlihat, Mbak Erika? Sudah bisa Pak Reza. Sudah ya, oke baik. Ya, oke, good. Oke baik, makasih.
Oke, jadi pertama saya mungkin ingin gambarkan terkait dengan perkembangan dari pasar modal Indonesia. Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir ya, pasar modal Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Kalau kita lihat sekarang jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia itu sudah 956 perusahaan tercatat gitu ya, 956 perusahaan tercatat. Kalau kita lihat di 2015 itu angkanya baru di 521 ya, jumlah perusahaan tercatat kita terus bertambah dari waktu ke waktu, bahkan sekarang kita sudah dari segi jumlah perusahaan tercatatnya kita sudah menjadi nomor 2 di ASEAN gitu ya. Dulu kita masih di bawah Singapura, masih di bawah Thailand gitu ya. Sekarang kita hanya tinggal sedikit selisihnya dengan Malaysia karena Malaysia jumlah pertumbuhannya juga dalam beberapa tahun terakhir tidak sebanyak di Indonesia ya. So, di Indonesia semakin banyak perusahaan-perusahaan yang ingin go public, ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kalau kita lihat juga dari sisi supply-nya gitu ya, jumlah perusahaan tercatat. Di sisi demand-nya, jumlah investor kita ini juga mengalami pertumbuhan juga yang sangat signifikan. Kalau kita lihat di tahun 2015 dulu, jumlah investor di pasar modal Indonesia itu jumlahnya baru sekitar 434.000. Tapi sekarang tentunya jumlah investor kita nih per Januari kemarin sudah 21 juta gitu ya. Tumbuhnya luar biasa, terutama memang pasca COVID ya. Pasca COVID ini pertumbuhan jumlah investor kita juga sangat luar biasa gitu ya, pertumbuhan jumlah investor. Kalau dulu waktu saya baru masuk di bursa untuk nyampe 1 juta investor aja kayak berat banget gitu ya. Tapi sekarang ini pertumbuhannya justru berlipat-lipat gitu ya, luar biasa terjadi eksponensial gitu ya, pertumbuhannya dahsyat sekali pertumbuhan jumlah investor. Tentunya angka ini menjadikan karena demand-nya tumbuh luar biasa, tentunya jadi akan sangat menarik ya buat perusahaan-perusahaan buat memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Karena tadi kalau dulu pengen go public itu terbatas gitu ya, yang belinya terbatas, juga kemungkinan bisa fundraising juga menjadi terbatas. Tapi kalau sekarang demand-nya tinggi gitu ya, investor retail kita juga luar biasa, dan ini juga tentunya akan sangat mengundang, akan sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan yang ingin go public, karena tadi yang nyerapnya banyak gitu ya, dibandingkan dengan kondisi pada saat beberapa waktu yang lalu gitu ya. Nah, jumlah anggota bursa kita sendiri saat ini ada 92 anggota bursa, di mana lokalnya ada 64, kemudian joint venture-nya ada 28, dan kemudian 18 diantaranya ini aktif mengembangkan syariah gitu ya, punya syariah online trading system. Jadi dari 92 anggota bursa, saat ini ada 18 anggota bursa yang sudah punya syariah online trading system, sudah punya sertifikasi dari DSN MUI untuk juga mengembangkan terkait dengan syariah gitu ya, untuk juga tentunya menawarkan kepada investor untuk menggunakan platformnya untuk investasi secara syariah. Nah, dari segi jumlah perusahaan tercatat sekarang 956 perusahaan tercatat untuk saham yang mencatatkan sahamnya di bursa, di mana market cap kita saat ini sudah jadi yang terbesar di ASEAN, Bapak Ibu. Jadi market cap Bursa Efek Indonesia saat ini sudah menjadi yang terbesar di ASEAN. Malaysia di bawah kita gitu ya, jauh di bawah kita, kemudian Singapura juga sudah di bawah kita, kemudian Thailand juga berada di bawah kita saat ini dari segi market cap-nya. Kemudian untuk selain saham juga ada obligasi, ada 132 obligasi government bond, untuk outstanding value-nya itu sekitar 6.680 triliun gitu ya. Kemudian juga dari segi corporate bond ini ada 543 triliun ya. Kemudian ETF ya, ETF ada 45 ETF dengan aset under management sebesar 27 triliun. Kemudian EBA ada 7 EBA dengan outstandingnya sebesar 4 triliun. Kemudian REITs ada aset under managementnya sebesar 15 triliun. Futures dan kemudian juga ada structure warrant. Nah, inilah produk-produk yang saat ini ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat pasar modal kita bandingkan di ASEAN ya, dari segi transaksi harian kita juga sekarang ini sudah berada di atas Thailand, sudah jadi nomor 1 gitu ya. Kemarin kita masih tahun sebelumnya kita masih berada di bawah Thailand, tapi tahun ini kita sudah berada di atas Thailand, rata-rata transaksi harian kita. Jadi udah nomor 1 di ASEAN ya, Singapura di bawah kita gitu ya, Vietnam juga di bawah kita, Malaysia apalagi gitu ya, jauh di bawah kita. Kemudian dari segi PE ratio sebetulnya kita masih sangat murah nih, saham-saham perusahaan di Indonesia
dibandingkan dengan katakanlah PI-nya di Malaysia udah 16,44%, kemudian Vietnam 15,6, Singapura 15,17, kita baru di 14. Berarti masih ada ruang sebetulnya buat saham-saham kita juga buat tumbuh ke depannya. Apalagi kalau misalkan sekarang mungkin kalau kita terima cash gitu ya, punya THR banyak, saham-sahamnya lagi pada turun, sebetulnya ada peluang buat kita bisa membeli saham-saham yang harganya lagi terdiskon gitu ya. Nah, ini dari segi market cap kita ya, market cap kita di sekitar 893 billion US dollar gitu ya di akhir Januari. Ini kita bahkan hampir jauh di atas Malaysia gitu ya, 516 billion US dollar. Singapura juga berada jauh di bawah kita sekarang. Kita semakin jauh meninggalkan Singapura, kemudian juga Thailand maupun juga Malaysia. Dari segi jumlah perusahaan tercatat, kita juga sedikit di bawah Malaysia gitu ya. Kita sudah berada di atas Thailand, Singapura maupun juga Vietnam. Dari segi jumlah investor kita, jumlah investor di pasar modal kita, sekarang kita jadi yang terbesar di ASEAN 21 juta, meskipun kalau kita lihat persentase dengan jumlah penduduk, kita baru 7,41% gitu ya, dibanding dengan katakanlah di Singapura sampai 15% dari penduduknya itu berinvestasi di saham atau di pasar modalnya. Kemudian kalau kita lihat dari segi pasar modal syariah tadi angkanya masih sangat kecil nih. Dari jumlah investor pasar modal sebesar 21 juta, yang masuk ke saham syariah baru sekitar 217.000 ya. 217.000 yang masuk ke saham syariah, di mana yang aktifnya itu baru 43.000. Tapi terus mengalami percepatan pertumbuhan ya. Tahun lalu kita ada 49.000 investor saham syariah baru. Di tahun 2024 itu jumlah investor saham syariah baru kita hanya di 31.000. Tahun lalu 49.000. Jadi ada percepatan. Tahun sebelumnya 2023 juga hanya sekitar 22.000 jumlah investor baru di tahun 2023 gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun kelihatan juga terus mengalami pertumbuhan ya, pertumbuhan jumlah investor dan percepatan pertumbuhannya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari instrumen di pasar modal syariah, yaitu di samping ada saham syariah, ada juga mutual fund, reksadana syariah, ETF, kemudian juga sukuk, dan juga ada EBA ya, efek beragun aset ya. Nah, kemudian sekarang kita bicara terkait dengan pasar modal sendiri, itu apa, Bapak Ibu? Mungkin juga Bapak Ibu juga sudah paham, sudah tahu terkait dengan pasar modal. Mungkin saya sekedar refresh. Pasar modal mempertemukan sisi supply-nya dengan sisi demand gitu ya. Sisi tempat bertemunya, sisi supply siapa? Pihak yang perlu dana. Yang perlu dana siapa? Negara butuh dana, negara bisa menerbitkan instrumen-instrumen pasar modal gitu ya. Buat bangun infrastruktur gitu ya, buat jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, negara bisa menerbitkan instrumen pasar modal. Bisa menerbitkan surat berharga negara, bisa juga menerbitkan surat berharga syariah negara ya. Yang syariah itu ada sukuk retail yang untuk individu-individu masyarakat Indonesia, ada sukuk retail, ada juga sukuk tabungan gitu ya. Negara bisa menerbitkan instrumen-instrumen tersebut, dan kemudian kita bisa turut serta dalam pembangunan, turut serta membeli instrumen-instrumen yang diterbitkan oleh negara ya. Tadi ada sukuk retail, sukuk tabungan yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Kemudian juga yang perlu dana siapa lagi? Perusahaan-perusahaan butuh dana. Perusahaan-perusahaan bisa menerbitkan juga instrumen-instrumen pasar modal, bisa menerbitkan saham, bisa menerbitkan juga kalau yang syariahnya sukuk gitu ya, kalau konvennya obligasi. Kemudian tapi kalau syariahnya sukuk, kemudian juga bisa menerbitkan juga ada DIRE, dana investasi real estate, ada DINFRA, dana investasi infrastruktur, ada EBA gitu ya, efek beragun aset. Jadi perusahaan-perusahaan, Bapak Ibu punya perusahaan bisa juga mencatatkan sahamnya di bursa, ya bisa go public, memperoleh pendanaan melalui pasar modal, ya. Jadi sumber pendanaan bukan hanya bank gitu ya, bukan hanya kita bisa pinjam uang ke bank, tapi juga kita bisa menerbitkan instrumen-instrumen pasar modal untuk juga tentunya dibeli oleh para investor. Jadi kita bisa turut serta menjadi pemilik dari perusahaan-perusahaan terbaik yang punya prospek yang menarik. Jadi di sisi demand tadi pihak yang perlu investasi, kita masyarakat bisa turut serta membeli perusahaan-perusahaan yang terbaik yang punya prospek yang menarik tentunya. Nah, kemudian kalau kita bicara landasan regulasi dari pasar modal syariah di Indonesia, landasan regulasinya yang pertama adalah fatwa ya. Ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Saat ini ada 27 fatwa terkait dengan pasar modal syariah gitu ya, ada 27 fatwa. Kalau kita bicara sukuk,
sukuk dengan skim ijarah, sukuk dengan skim katakanlah mudharabah, itu fatwanya berbeda gitu ya, fatwanya tersendiri. Kemudian kalau kita bicara saham, saham dari segi saham sebagai instrumen itu ada fatwanya tersendiri. Ada fatwa saham nomor 135 tahun 2020. Kemudian terkait dengan mekanisme transaksinya, ya, terkait mekanisme transaksi efek bersifat ekuitas di pasar modal Indonesia, ini juga ada fatwanya, fatwa nomor 80 tahun 2011. Kemudian terkait dengan proses clearingnya, pembagian hak dan kewajiban gitu ya, dan penjaminan untuk apa, penjaminan transaksinya, ini juga ada fatwanya tersendiri. Kita punya fatwanya. Terkait dengan penyimpanan dan penyelesaiannya, kita juga ada fatwanya tersendiri lagi gitu ya. Bahkan juga terkait dengan perlindungan pemodal ya, kita punya, kalau di bank ada LPS, lembaga penjamin simpanan, di pasar modal ada SIPF, Securities Investor Protection Fund, dan itu juga ada fatwanya tersendiri ya, terkait bagaimana perlindungan pemodal ini mengelola dananya dan kemudian juga memberikan perlindungan kepada investor. Kita mintakan fatwa ke DSN MUI juga. Ya, Bapak Ibu, DSN MUI tentu tidak sembarangan ngeluarin fatwa, ya. Pasti juga akan dikaji terlebih dahulu, gitu kan. Kemudian juga dilihat dalil-dalilnya, baru kemudian diputuskan, dikeluarkan fatwa mana transaksi yang diperkenankan secara syariah dan mana yang tidak diperkenankan secara syariah. Saat ini ada 27 fatwa DSN MUI terkait dengan pasar modal syariah. Kemudian landasan regulasi yang kedua adalah POJK, ya. Ada 12 POJK terkait dengan pasar modal syariah, dan POJK ini tentu juga mengadopsi fatwa DSN MUI ya. Ada 12 POJK, dan kita juga kemarin juga baru keluar lagi POJK baru ya, terkait dengan ETF Gold ya, ETF Gold, di mana di dalamnya juga diperkenankan juga untuk di ETF Gold itu juga sesuai dengan prinsip syariah juga gitu ya. Nah, ini satu hal yang juga menarik, bisa jadi alternatif investasi buat Bapak Ibu juga nantinya. Nah, kalau kita bicara pasar modal syariah ini bukan pasar yang terpisah dan berdiri sendiri. Jadi Bursa Efek Indonesia satu, nggak ada Bursa Efek Indonesia Syariah, entitas yang terpisah itu nggak ada gitu ya. Jadi pasar modal syariah bukan pasar yang terpisah dan berdiri sendiri. Dan pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam, baik dari segi pelaku pasar, yang mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikannya telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal tentunya. Ya, jadi terhindar dari yang namanya maghrib ya, maisir, gharar, riba. Kemudian juga tentunya barangnya juga harus halal, proses produksinya juga harus halal. Nah, kemudian investasi di pasar modal syariah ini jual beli ya, bukan judi. Akadnya adalah buy al musawamah, jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dan objeknya adalah kepemilikan perusahaan ya. Kalau untuk saham, objeknya adalah kepemilikan perusahaan. Bapak Ibu mau punya perusahaan, maka kita bisa menjadi investor saham syariah. Ya, mau punya perusahaan, kita bisa datang ke notaris, bikin usaha sendiri, atau kita ikut serta dengan perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya, ikutan membeli saham dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Kalau kita bicara saham sendiri, saham adalah bukti kepemilikan atas satu perusahaan, Bapak Ibu. Surat berharga bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Kalau bukti kepemilikan atas motor, namanya BPKB ya. Tapi kalau bukti kepemilikan atas satu perusahaan, itu namanya adalah saham ya. Akadnya sirkah musahamah gitu ya. Dan kemudian juga pemegang saham akan mendapatkan potensi keuntungan dan juga ada potensi kerugian juga tentunya. Nah, saham syariah sendiri ini ada dua jenis saham ya, dua jenis saham syariah. Yang pertama adalah saham emiten syariah. Saham emiten syariah adalah saham yang memang si emitennya ini mendeklar ya di dalam anggaran dasarnya bahwa perusahaannya beroperasi sesuai syariah, beroperasi secara syariah, dan mereka punya dewan pengawas syariah. Contohnya apa? Yang masuk dalam kategori saham emiten syariah adalah contohnya kayak sekarang yang sudah tercatat di bursa itu ada saham-saham perbankan syariah gitu ya, saham-saham bank syariah, saham-saham asuransi syariah. Ini masuk ke dalam kategori saham emiten syariah. Memang mereka punya dewan pengawas syariah dan memang mendeklar dalam anggaran dasar perusahaan ya bahwa perusahaannya beroperasi sesuai syariah. Kemudian yang kedua adalah saham lolos seleksi syariah. Kalau saham lolos seleksi syariah, dia tidak mendeklar dalam anggaran dasar perusahaannya bahwa perusahaannya beroperasi secara syariah dan mereka tidak punya yang namanya dewan pengawas syariah. Tapi perusahaannya
sahamnya lolos seleksi syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK melakukan seleksi berdasarkan fatwa dari DSN MUI gitu ya. Berdasarkan fatwa dari DSN MUI dari 956 perusahaan tercatat di bursa itu diseleksi oleh OJK ya. Diseleksi oleh OJK yang pertama dari segi bisnisnya ya, ada bisnis screeningnya. Tentu yang lolos seleksi syariah perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Nah, perusahaan perbankan konvensional ini otomatis nggak lolos bisnis screening karena dianggap menjalankan riba gitu ya. Kemudian perusahaan minuman keras apalagi gitu ya, nggak lolos seleksi syariah tentunya karena memang kegiatan usahanya tidak sesuai syariah. Bahkan perusahaan rokok juga tidak lolos seleksi syariah gitu ya dari segi bisnis screening. Kemudian screening kedua itu dari segi financial screening ya. Utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset itu nggak boleh lebih dari 45%. Ini sesuai fatwa DSN MUI. Kemudian juga pendapatan non halal dibanding total pendapatan ini nggak boleh lebih dari 10%. Per April besok ya ini turun dari 10% menjadi 5% gitu ya. Memang POJK-nya sudah keluar tahun lalu dan efektifnya baru nanti di bulan April 2026 bahwa pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak boleh lebih dari 5%. Turun dari angka sebelumnya di angka 10%. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saat ini ada dari 956 perusahaan tercatat di bursa, sekitar 672-nya merupakan saham-saham syariah. Kita bisa turut serta menjadi pemilik dari perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia yang punya prospek yang menarik. Kita bisa ikutan bisnis bareng perusahaan-perusahaan yang di sebagian yang logo-logonya ada di depan Bapak Ibu. Yang selama ini mungkin kita hanya jadi konsumennya. Padahal sebetulnya kita bisa juga jadi investornya, kita bisa jadi pemegang sahamnya. Kita bisa turut serta hadir di dalam RUPS-nya gitu ya, bisa turut serta memperoleh dividennya, bisa turut serta juga menikmati katakanlah capital gain ya pada saat perusahaan-perusahaannya juga tumbuh dan berkembang ya. Nah, ini kalau kita lihat gitu ya, indeks harga saham gabungan kita memang ada naik, ada turunnya gitu ya. Ada naik, ada turunnya. Bahkan nih kayak misalkan pada saat COVID gitu ya, wah turun sempat dalam. Tapi kalau kita punya cash di sini, kita belanja gitu ya perusahaan-perusahaan yang terdiskon besar-besaran pada saat itu, maka kita tentu bisa memperoleh cuan yang luar biasa gitu ya, memperoleh cuan yang luar biasa. Dan pada saat posisi-posisi lagi terjadi krisis, itu sebetulnya justru ada peluang buat kita, buat investor, buat bisa membeli perusahaan-perusahaan yang terdiskon ya. Kondisi kayak sekarang gitu ya. Ini juga hari ini juga indeks kita turun dalam gitu ya karena memang kondisi juga di perang antara Iran dan Amerika dengan Israel gitu ya. Nah, ini juga indeks kita turun dalam justru di sini pada saat ini ya ada peluang untuk bisa membeli saham-saham di harga diskon gitu ya. Begitu kondisinya kembali normal ya harganya bisa terbang lagi gitu ya. Dan ini kalau kita lihat juga Bapak Ibu ya, dari tahun ke tahun juga terjadi kondisinya berubah-ubah gitu ya. Yang leading sektor yang leading juga berubah-ubah. Contoh katakanlah waktu pada saat COVID tadi yang saya cerita di tahun 2020, hampir semua bisnis, hampir semua sektor itu justru kinerjanya jelek gitu ya, kinerjanya anjlok pada saat tahun 2020. Tapi ternyata masih ada satu sektor justru yang untungnya gede-gedean di tahun 2020. Sektor apakah itu? Sektor kesehatan gitu ya, karena memang pada saat 2020 waktu COVID itu rumah sakit penuh gitu ya, rumah sakit penuh, kemudian juga habis itu juga obat-obatan, vitamin gitu ya, walaupun harganya naik gitu ya, tapi tetap diborong sama masyarakat gitu, tetap dibeli oleh masyarakat. Kemudian alkes gitu ya, dari mulai APD, kemudian masker, habis itu juga jarum suntik dan lain sebagainya, itu laris manis waktu tahun 2020 ya. Pada saat hampir semua sektor itu justru rugi, ternyata ada sektor justru yang tetap untung gitu ya di tahun 2020, sektor kesehatan yang untung. Disinilah perlunya kita buat juga jeli gitu ya melihat kondisi. Ini kira-kira sektor apa justru yang diuntungkan pada saat jadi kondisi katakanlah tadi seperti COVID di tahun 2020. 2021 sektor kesehatan masih leading gitu ya, tapi turun nomor 2. Nomor 1-nya justru sektor teknologi dulu yang di 2021 yang leading. Kenapa? Karena orang sudah banyak di rumah, WFA, kemudian akhirnya juga banyak segala sesuatu secara online. Akhirnya perusahaan-perusahaan teknologi justru leading di tahun 2021.
2022 kondisinya berubah lagi, perang Rusia dengan Ukraina pada saat itu. COVID udah mulai reda gitu ya, udah mulai melandai. Kemudian juga yang terjadi justru pada saat itu perang Rusia dengan Ukraina yang leading justru sektor energi pada saat itu gitu ya. Karena memang Rusia sebagai penghasil minyak, kemudian dia diembargo sehingga akhirnya juga apa namanya pada saat itu juga suplai minyak dunia jadi berkurang. Harga minyak jadi naik, harga substitusinya juga jadi naik ya, termasuk juga gas, termasuk batu bara dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya sektor energi justru leading di tahun 2022. 2023 infrastruktur, 2024 energi lagi, 2025 kemarin teknologi yang leading, kemudian 2026 siapa nih kira-kira gitu ya, dengan kondisi perang Rusia Amerika dengan Iran, nih siapa sektor mana yang diuntungkan gitu ya. Nah tentu kita perlu lebih jeli melihatnya sehingga tentunya kita bisa secara selektif melihat nih perusahaan apa yang punya prospek yang menarik dan kita bisa ikutan beli sahamnya pada saat kondisi saat ini yang mungkin harga sahamnya bisa jadi mungkin lagi terdiskon atau katakanlah juga justru malah kita belum telat nih untuk kita bisa masuk pada kondisi saat ini. Pada saat kita masih pegang cash gitu ya, pada saat kita pegang cash kita bisa lihat sektor-sektor apa justru yang diuntungkan. Bapak Ibu, pada saat kita beli saham, kita nggak main asal beli. Kita nggak ngajak Bapak Ibu, teman-teman buat spekulasi, tapi buat investasi. Spekulasi itu apa? When you buy something without adequate research. Ketika kita membeli sesuatu tanpa riset yang memadai, maka kita sedang spekulasi. Beli kucing dalam karung, itu spekulasi. Tapi pada saat kita membeli satu saham, tentu kita harus tahu dulu, ini perusahaannya perusahaan apa, produknya apa, gitu ya. Produknya kalau kita investasi syariah tentu kita lihat produknya halal nggak, proses produksi halal atau tidak, masuk saham syariah atau tidak. Kemudian juga penting untuk kita lihat ini produknya laku atau enggak gitu ya. Untuk melihat produknya laku atau enggak, mau nggak mau kita harus baca laporan keuangannya gitu ya, baca laporan laba ruginya, lihat penjualannya meningkat dari waktu ke waktu enggak, dari periode ke periode enggak. Kemudian pendapatannya meningkat tidak dari waktu ke waktu. Kita perlu pelajari gitu ya, baca laporan keuangan itu penting banget gitu ya. Untuk apalagi kalau kita investasi ya secara syariah ya, penting untuk kita melakukan analisis fundamental gitu ya supaya gorornya bisa kita tekan gitu ya. Nah setelah kita lihat katakanlah juga dari segi pendapatannya, kita lihat juga dari segi biaya-biayanya, perusahaannya efisien nggak ngelola biayanya gitu ya, perusahaannya efisien nggak ngelola biayanya, jangan sampai malah justru pendapatannya tumbuh tapi bebannya biayanya justru tumbuhnya jauh lebih besar gitu ya, sehingga akhirnya labanya tidak tumbuh ya. Nah ini juga tentu kita perlu perhatikan gitu ya. Jangan sampai juga labanya tumbuh tapi ternyata perusahaannya karena jual aset gitu ya. Nah ini yang juga perlu kita lihat gitu ya. Kemudian habis itu juga kita lihat lagi juga neracanya. Debt to equity ratio-nya gimana, perbandingan antara hutang dengan modalnya. Ya kita jangan beli, mungkin juga baiknya juga kita beli perusahaan-perusahaan yang modalnya jauh lebih kuat daripada hutangnya. Ya perusahaannya kerjanya bukan buat bayar utang gitu ya. Tapi perusahaannya juga kerja untuk bagaimana juga bisa memberikan dividen yang besar kepada para pemegang saham. Kemudian kita lihat mungkin juga ROE-nya, PR-nya, PBV-nya gitu ya. Dan kemudian juga tentu kita harus bekali diri kita dengan banyak baca media-media bisnis sehingga kita tahu mana sektor-sektor yang punya prospek yang menarik ya pada saat katakanlah terjadi perang antara Rusia dan antara katakanlah Amerika dengan Iran sekarang gitu ya. Nah, sektor apa justru yang diuntungkan dan sektor apa justru yang kurang diuntungkan ya, sehingga kita bisa melakukan pembelian saham secara selektif ya. Nah, terkait dengan resiko investasi saham dan juga keuntungannya, apa resikonya? Yang pertama, resiko kalau kita investasi saham adalah capital loss ya. Kalau capital loss, kita beli saham di harga 1.000, setelah kita beli ternyata harga sahamnya turun nih ke 800. Kalau di 800 kita jual, maka capital loss ya. Tapi kalau belum dijual, namanya baru potensial loss. Karena apa? Karena harganya kan juga bisa naik lagi gitu ya. Kita beli di 1.000, turun ke 800, di 800 nggak kita jual, kemudian ternyata harganya naik lagi ke 1.200, malah justru kita capital gain gitu ya, bukan capital loss. Kemudian resiko lain adalah tidak memperoleh dividen gitu ya. Kalau perusahaannya rugi ya tentu kita nggak dapat dividen gitu ya. Kalau perusahaannya rugi, maka kita nggak dapat dividennya. Maka kita cari juga perusahaan-perusahaan tentu yang untung dan mungkin juga perusahaan-perusahaan yang rajin bagi dividen. Kemudian resiko lainnya adalah yang terburuk adalah kalau sampai usahanya pailit, usahanya bangkrut gitu ya. Ini resiko yang terburuk kalau kita investasi saham, kalau sampai usahanya pailit. Makanya tentu jangan kita beli perusahaan-perusahaan yang mau pailit. Kita beli perusahaan-perusahaan tentunya yang hutangnya nggak gede gitu ya. Kalau hutangnya besar, maka kemungkinan digugat pailitnya juga lebih besar.
Kalau hutangnya besar, maka kemungkinan gagal bayarnya besar dan kemungkinan pilotnya juga menjadi lebih besar. Makanya jangan beli perusahaan-perusahaan yang hutangnya terlalu besar, bahkan debt equity ratio jauh di atas 1 gitu ya. Maka kemungkinan gagal bayarnya juga lebih besar. Kemudian jangan beli mungkin juga perusahaan-perusahaan yang kerugiannya juga dari waktu ke waktu tambah lama tambah bengkak gitu ya. Maka kemungkinan pilotnya juga lebih besar. Makanya penting untuk kita tahu betul perusahaan yang mau kita beli sebelum kita melakukan investasi saham. Nah, apa sih keuntungan sebagai investor saham? Yang pertama adalah kita menjadi bagian dari perusahaan. Ya, pada saat kita menjadi investor saham, kita menjadi bagian dari perusahaan, kita berhak hadir di dalam RUPS. Walaupun kita punya cuma satu lot, hanya 100 saham, 100 lembar saham, tetap kita berhak hadir di dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian kita bisa memperoleh yang namanya capital gain. Capital gain itu apa? Kita beli di 1.000, setelah kita beli, ternyata perusahaannya tambah gede, tambah gede, tambah gede. Sekian waktu kemudian kita jual di 3.000, maka dapat yang namanya capital gain. Kemudian keuntungan lainnya adalah kita bisa memperoleh dividen, ya, bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, gitu ya. Dan kemudian resikonya bisa dikelola. Jadi investasi saham resikonya bisa kita kelola, asalkan kita tahu cara mengelola resikonya, gitu ya. Dan kemudian saham juga bisa diwariskan, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita tanam hari ini, katakanlah kita investasi saham sebulan 1 lot, nggak kerasa 12 bulan punya 12 lot. Nggak kerasa 10 tahun punya 120 lot. Itu kalau rata-rata sebulan 1 lot. Gimana kalau misalkan katakanlah kita investasi sebulan 50 lot, 100 lot gitu ya, pada satu saham yang punya prospek yang menarik gitu, yang kita yakini punya prospek yang menarik, maka pada saat nanti diwariskan gitu ya, anak kita tidak lagi mulai dari angka 0, tapi anak kita sudah mewariskan satu perusahaan yang punya prospek yang bagus, yang kinerjanya juga luar biasa, dan kemudian mereka juga rutin memperoleh dividennya gitu ya. Nah, kemudian terkait screening saham syariah ya, pertama tadi ada business screening dan financial screening, ini yang tadi saya cerita gitu ya, ada business screening dan financial screening. Dan untuk pendapatan non halal, untuk financial screening ini sudah diturunkan oleh OJK per April besok ya. Ini karena sekarang masih bulan Maret, masih saya tulis 10%. Tapi per April angkanya sudah tidak lagi 10%, tapi menjadi 5% ya. Nah, sekarang juga kita punya yang namanya Syariah Online Trading System. Jadi ini diturunkan oleh dari Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, dikembangkan oleh anggota bursa. Jadi anggota bursa mengembangkan masuk ke dalam satu platformnya dan disertifikasi oleh DSN MUI. DSN MUI juga menguji dulu gitu ya sistem atau aplikasi yang dikembangkan oleh anggota bursa, platform yang dikembangkan oleh anggota bursa betul tidak sudah bisa memisahkan transaksi yang sesuai syariah dengan transaksi yang tidak sesuai syariah. Sudah bisa menurunkan fatwa nomor 80 tadi belum gitu ya. Kalau sudah lulus dari DSN MUI, sudah dapat sertifikasi, baru bisa digunakan oleh investornya gitu ya. Nah, kemudian di Syariah Online Trading System ini dilarang transaksi saham yang tidak syariah, dilarang transaksi margin trading gitu ya. Margin trading ini apa? Kita punya uang katakanlah 1 juta, kita bisa transaksi sampai 2 juta. 1 juta uang kita, 1 juta lagi dipinjemin sekuritas tapi ada bunganya. Nah, ini dilarang ya secara syariah. Kemudian juga dilarang transaksi short selling. Short selling belum punya sahamnya, jual dulu baru beli gitu ya. Ini juga dilarang secara syariah. Untuk di Syariah Online Trading System juga nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian cash basis transaction. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, ya transaksinya sebesar 10 juta. Kemudian juga portofolio saham terpisah dengan yang saham syariah terpisah dengan yang konven gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme perdagangan saham di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia? Investor beli dan jual, ini nggak langsung bertemu secara langsung ya, tapi harus membuka rekening melalui anggota bursa ya, transaksinya juga melalui anggota bursa. Si investor belinya menghubungi anggota bursa belinya, perusahaan sekuritasnya gitu ya. Si investor jualnya juga menghubungi anggota bursanya atau perusahaan sekuritasnya. Nah, kemudian nanti order jual dan beli ya, tentu investor harus transaksinya menggunakan sistemnya anggota bursa ya. Kemudian dari sistemnya anggota bursa nanti order jual dan belinya disampaikan ke sistemnya Bursa Efek Indonesia. Order jual dan beli bertemu di sistemnya Bursa Efek Indonesia dan kemudian nanti proses selanjutnya masuk ke KPI. Ya, setelah match terjadi transaksi di sistemnya bursa, ya, terjadi transaksi di sistemnya bursa, terjadi akad gitu ya, kesepakatan antara pembeli dan penjual ya, belinya di harga berapa gitu ya, sahamnya saham apa gitu kan, berapa banyak. Nah, itu setelah terjadi akad baru prosesnya nanti masuk ke KPI.
KPI ID Clear ini sebagai lembaga clearing dan penjaminan. Dia yang akan membagikan hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Karena pembeli dan penjualnya nggak saling kenal tadi kan. Pembeli dan penjualnya nggak saling kenal, maka KPI nanti akan membagikan hak dan kewajiban pembeli dan penjual melalui anggota clearingnya atau anggota bursa gitu ya. Nah, kemudian melalui anggota clearingnya. Dan KPI juga menjamin bahwa pembeli pasti akan dapat saham yang dia beli, penjual pasti akan dapat uang dari hasil penjualan sahamnya. Ini dijamin oleh KPEI, ya, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Kemudian setelah proses di KPI, proses selanjutnya masuk ke KSEI, Custodian Central Efek Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nanti investor beli akan dapat saham yang dia beli, kemudian investor jual akan dapat uang dari hasil penjualan sahamnya. Ini di pembagian ini dilakukan oleh KSEI nanti ya, pemindahan efek dan dananya dilakukan oleh KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Dan dari mulai terjadi akad sampai dengan nanti kita terima sahamnya atau terima uangnya, ini makan waktu T+2. Jadi kalau kita beli hari Senin, maka kita terima sahamnya baru di hari Rabu gitu ya. Kalau kita jual di hari Rabu, maka terima uangnya baru di hari Jumat gitu ya, makan waktu T+2. Nah, Pak Reza, ya, waktunya udah habis sebenarnya. Mungkin udah bisa. habis. Oh, sorry. Ya, oke. Saya belum masuk ke reksadana, tapi mungkin nanti dilanjutkan oleh Mas Andres. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Reza Sadat yang sudah menjelaskannya dari ibaratnya kalau kita niru tagline Pertamina tuh mulai dari nol gitu ya. Jadi kita duduk langsung tahu perjalanannya. Kemudian ternyata ada beberapa fakta yang bisa kita lihat ya bahwa ternyata ada 672 ya emiten saham syariah yang bisa ditawarkan ya kepada kita sehingga kita bisa memilih gitu ya. Jadi hampir 2/3-nya ya Pak Reza ya. Sebenarnya kita bebas memilih, bisa gitu ya, memilih saham-saham mana yang paling cocok dengan kita sesuai dengan profil investasi kita. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih panjang di sesi tanya jawab ya, karena mengingat waktu juga. Terima kasih banyak Pak Reza. Selanjutnya kita akan berpindah ke Pak Norman Yuda. Pak Yuda. Baik, terima kasih. Oke, Pak Yuda apa Ibu. kabar? Sehat ya? Ya, Ibu Erika. Apakah Ya. suara saya terdengar dengan jelas? Iya, Pak Baik. Yuda suaranya sudah terdengar. Mohon spotlightnya untuk Pak Yuda. Oke, iya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Baik, silakan Pak Yuda, waktunya untuk Bapak Iya, sekitar Mas 30 Reza, menit ya Pak ya. izin melanjutkan ya, Mas Reza ya. Saya share screen. Silakan, Mas Norman. Siap. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam kenal. Saya Norman Yuda biasa dipanggil Andres ya, dari Mandiri Sekuritas. Melengkapi tadi yang disampaikan oleh Mas Reza ya, bahwa berinvestasi di pasar modal itu menarik dan kenapa menarik ya. Mohon Bapak Ibu izin kesediaan waktunya sebelum nanti selesai acara bisa dilanjutkan ya. Mohon kesediaan waktunya untuk mengisi link survei dari saya ya Bapak Ibu. Silakan di scan atau di screen capture dulu dan mohon kesediaan waktunya nanti untuk mengisi survei dari Mandiri Sekuritas. Oke? Nah, Bapak Ibu, ini ada 2 tokoh ya. Ada 3 sebetulnya. Ada 3 tokoh. Yang satu dari Indonesia, yang 2 dari US sana ya Bapak Ibu ya. Nah, yang dari Indonesia ini namanya Lo Keng Hong ya, Bapak Lo Keng Hong. Kemudian yang dari Amerika sana ini ada pemain NBA yang legendaris, dua-duanya sama-sama legendaris, yaitu ada Michael Jordan dan ada Scottie Pippen. Nah, kenapa saya sampaikan ada gambar ini? Karena ya Bapak Ibu ya, ada salah satu di antara 3 orang ini yang dulunya sukses luar biasa tapi mengalami kebangkrutan. Ya, jawabannya benar.
yaitu Scottie Pippen ya, yang ada di tengah ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sama-sama sukses, sama-sama berjaya di klub yang sama, tapi di hari tuanya itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan ya Bapak Ibu ya. Dan kalau tokoh yang kita lihat di Indonesia luar biasa ya sekarang ya, ini ada salah satunya ada Bapak Loh Keng Hong ya. Nah, di sini ya kita jadi belajar ternyata untuk menjadi sukses itu bukan hanya masalah uang ya Bapak Ibu ya. Karena kita tahu ya yang namanya pemain profesional di NBA itu gajinya luar biasa. Artinya Scottie Pippen ini secara uang dia nggak ada masalah Bapak Ibu. Uangnya banyak banget gitu ya. Begitupun juga dengan Michael Jordan. Mereka sama-sama punya uang banyak. Tapi kenapa sekarang si salah satunya bangkrut? Ya benar Bapak Ibu. Jawabannya yang satu melakukan investasi dengan baik ya. Dulu Michael Jordan membeli perusahaan membeli tim ya, membeli tim yang biasa-biasa aja lalu dia beli sekarang timnya menjadi luar biasa dan nilainya naik berkali-kali lipat begitu ya Bapak Ibu. Jadi Michael Jordan melakukan investasi yang tepat. Nah, kalau Scottie Pippen ini investasinya salah dia Bapak Ibu. Dia salah menempatkan investasi. Terus kemudian juga membeli pesawat jet pribadi ya. Jadi dia mengikuti yang namanya keinginan ya. Jadi ketika benar-benar pingin punya pesawat pribadi itu dilakukan dan itulah yang akhirnya menyebabkan salah satu kebangkrutan karena merawat pesawat itu sangat mahal ya Bapak Ibu ya dan dia beli secara pribadi. Ya, jadi di sini benang merahnya untuk Michael Jordan dan Scottie Pippen ini adalah uangnya sama-sama banyak, tapi endingnya berbeda. Yang satu masih menjadi orang kaya ya Bapak Ibu ya, Michael Jordan, dan yang satu terpuruk ya Bapak Ibu ya, yaitu Scottie Pippen. Nah, ini ceritanya bisa diambil, yaitu sama-sama punya uang, itu bukan masalah utamanya. Jadi bukan berarti kita nih harus punya uang banyak dulu bisa jadi investor sukses. Nah, ini dibuktikan dengan Bapak Loh Keng Hong ya Bapak Ibu ya. Beliau tadinya adalah karyawan bank. Bahkan banknya bangkrut waktu krisis tahun 98 ya. Jadi Pak Loh Keng Hong ini saat ini hari ini beliau menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia yang tidak memiliki atau tidak mendirikan sebuah usaha. Tapi caranya gimana? Dia membeli atau berinvestasi di saham-saham perusahaan yang sudah ada ya. Nah, jadi apa caranya sih supaya kita bisa seperti Michael Jordan, bisa seperti Bapak Loh Keng Hong gitu ya? Yang paling utama adalah kita mengetahui apa yang kita lakukan. Misalnya nih Bapak Ibu ya dalam hal ini punya uang katakan 10 juta. Nah 10 jutanya ini mau ditaruh di mana? Itu nggak boleh FOMO, nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh terpengaruh sama pihak-pihak lain. Jadi benar-benar harus dari keputusan kita sendiri. Ya, jadi sebelum kita mengambil keputusan, tentu kita belajar, kita ingin tahu ya. Misalkan kita mau investasi di saham. Nah, saham perusahaan mana nih yang syariah? Sudah ketemu tadi Pak Reza udah sampein ada 600. Nah, dari 600, mana yang layak saya percayakan untuk saya titipkan, saya amanahkan uang saya supaya ikut berkembang ke perusahaan tersebut. Ya, jadi benar-benar ada step-stepnya. Kita nggak bisa yang namanya investasi itu langsung. Kemudian kalau misalnya kita mau investasi di reksadana, seperti jodoh ya, kita harus melihat track recordnya. Ya, jadi kita benar-benar mengetahui apa yang kita lakukan. Dan kalau kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, kita disiplin. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tadinya mau investasi, tapi karena godaan-godaan ya, baru beli seminggu, udah dijual. Ya, akhirnya berubah yang tadinya investing jadi trading. Jadi nggak boleh ya, kita setelah kita sudah menentukan, kita harus disiplin. Dan kalau misalnya kita secara fundamental melihat laporan keuangannya masih bagus, katakanlah investasinya nilainya turun. Nah, itu kita disiplin, karena kita menganut dari harga wajar. Ketika dia under value, nggak masalah. Yang penting laporan keuangannya masih sehat, perusahaannya masih oke, masih masuk daftar efek syariah, kita akan disiplin di situ. Dan yang ketiga, untuk resiko-resiko yang ada, kita bisa meminimize ya teman-teman Bapak Ibu, yaitu caranya gimana? Kita investasinya konsisten, rutin. Jadi tadi kita tidak meremehkan uang ya.
Jadi jangan meremehkan investasi yang nilainya kecil. Tapi yang penting adalah konsisten. Ya karena tadi udah terbukti Scottie Pippen uangnya banyak aja, kalau ya tidak melakukan hal yang benar, hasil akhirnya dia bangkrut ya Bapak Ibu ya, mengalami kebangkrutan. Jadi ini kata kuncinya ya, konsisten, rutin. Terus kemudian kita review secara berkala ya. Jadi tidak perlu setiap hari, tapi paling enggak misalnya setiap laporan keuangan keluar itu kita review apakah perusahaannya masih on track mencetak laba gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah perusahaannya masih berpotensi untuk terus bertumbuh ke depannya. Jadi jangan sampai ada perusahaan yang tadinya bagus kita miliki, di kemudian hari perusahaannya berubah mungkin karena manajemennya berganti atau mungkin memang secara bisnis sudah nggak menarik. Itu kita nggak boleh tetap di situ karena secara fundamental ada yang berubah. Nah jadi nggak bisa kita benar-benar tinggal tidur gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tetap harus berpikir seperti pebisnis juga yang Bapak Ibu sudah mastering lah ya. Pebisnis tuh kayak gimana sih model-modelnya. Nah sama kalau kita investasi di saham juga harus berkala. Nah, ini contoh beritanya ya dari hasil dari Pak Loh Keng Hong tadi yang dia menerapkan investasi jangka panjang, dia disiplin, dia konsisten ya Bapak Ibu ya. Akhirnya dia bisa menjadi orang salah satu yang terkaya di investor saham gitu ya Bapak Ibu sampai hari ini. Ya, jadi karena beliau tadi menerapkan beberapa hal-hal yang saya sampaikan di awal. Nah, ini buktinya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang namanya kita rutin, kita disiplin ya, walaupun dananya terbatas, nggak besar-besar amat gitu ya, tapi kalau kita lakukan secara rutin, maka hasilnya akan luar biasa. Kenapa? Karena satu, Bapak Ibu, yang namanya sahabat investasi ya, kalau ditanyakan teman dekatnya investasi itu apa sih? Teman dekat dari investasi adalah waktu. Semakin panjang waktunya, hasilnya akan luar biasa. Yang kedua, jodohnya ya. Jodohnya investasi itu apa? Jodohnya adalah resiko atau risk profile kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat yang pertama nih, temannya, sahabatnya, kenapa disebut waktu? Nih, ada case ya. Nggak gede-gede amat, Bapak Ibu, ada Rangga dan Cinta. Rangga ini dan Cinta sama-sama, dia rutin disiplin, ya. Bahkan ada becak ya, supir becak, tukang becak yang rutin akhirnya bisa naik haji ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cari beritanya ya. Konsisten dia nabung secara konsisten menyisihkan pendapatannya. Nah ini case-nya adalah pegawai ya Bapak Ibu karyawan. Jadi ada dua, ada Rangga dan Cinta sama-sama 500.000 Bapak Ibu. Nah ini investasinya kemana? Ke pasar uang, reksadana pasar uang ya. Nah Rangga ini investasinya mikir-mikir dia. Waktu pertama kali kerja, udah lantar aja nunggu ada uang dulu. Sehingga akhirnya Rangga memutuskan memulai investasi di usia 27 tahun. Lalu Rangga pensiun di usia 55. Nah Cinta, dia memulainya lebih cepat ya. Jadi begitu dia masuk ke dunia kerja, Cinta langsung memulai investasi. Jadi kalau secara tahun ya, Cinta ini hanya beda 5 tahun ya dengan Rangga. Nilainya sama, produknya sama. Nah, lihat Bapak Ibu, dia pas lagi usia pensiun 55 tahun, Rangga berhasil menginvestasikan asetnya ya, dalam bentuk gaji tadi selama bertahun-tahun sampai pensiun, dia berhasil mendapatkan 615 juta rupiah. Nah, yang menarik hanya beda 5 tahun ya, Cinta itu bisa menghasilkan 1 miliar 11 juta. Bedanya sangat signifikan ya Bapak Ibu ya. Hanya beda 5 tahun, hasilnya beda signifikan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada compounding interest. Jadi investasi yang semakin panjang, hasilnya akan semakin besar Bapak Ibu. Sederhananya Bapak Ibu investasi di saham Bank Syariah Indonesia misalnya ya, di sahamnya BRIS. Nah, BSI tiap tahun memberikan kita bagi hasil dalam bentuk dividen. Nah, dividen itu kan menambah investasi kita ya Bapak Ibu ya. Sehingga investasi kita menjadi lebih besar lagi di tahun berikutnya. Nah, tahun depan dividen yang menghitung persentasenya lagi ya. Nah, persentasenya dihitung itu sudah bertambah nilainya. Jadi semakin panjang compounding interest ini ibarat bola salju. Jadi semakin tinggi, semakin panjang, hasilnya akan maksimal. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kita masuk sedikit ke produk ya Bapak Ibu ya.
Saya izin share screen produknya untuk perbandingannya. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Mas Reza ya, bahwa anggota bursa memiliki SOTS ya Bapak Ibu ya. Nah, SOTS-nya kami di Mandiri Sekuritas namanya Growin Syariah. Ini platformnya bisa pakai web base, bisa pakai smartphone juga ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sebentar, saya izin login dulu ya. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya SOTS ini bedanya apa dengan yang konvensional? Yang konven itu semua sahamnya akan tampil, tapi kalau misalnya yang SOTS ya, itu hanya menampilkan saham-saham syariah. Misalnya Bapak Ibu buka sahamnya Bank Mandiri gitu ya, nah itu nggak bisa ya Bapak Ibu ya, karena dia tidak masuk dalam daftar efek syariah. Ya, kalau tuh dia langsung nggak muncul ya Bapak Ibu, apalagi bir bintang ya. Bank konven aja nggak muncul, apalagi bir bintang, apalagi bir Delta Jakarta ya. Jadi kalau SOTS itu benar-benar hanya menampilkan dari sisi syariah. Nah, saya mau nampilin ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya investasinya kita bandingkan gitu ya, di pasar uang gitu ya Bapak Ibu, ini kan yang resikonya paling kecil. Jadi investasi itu dia memiliki sama ya Bapak Ibu ya, ketika dia memiliki resiko yang rendah, maka imbal hasilnya pun akan rendah. Contohnya pasar uang nih. Jadi kalau Bapak Ibu berinvestasi di reksadana pasar uang syariah ya, ini di Growin di platform kami itu setahunnya kurang lebih di 5,94%. Ini yang tertingginya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ke yang saham ya, reksadana saham itu yang tertingginya saat ini di platform kami itu 55,6% satu tahun ya. Jadi ini 1 tahun ke belakang. Tapi saya mengingatkan ke teman-teman ya, ini tidak mencerminkan kepastian di masa yang akan datang ya teman-teman ya. Bisa lebih rendah atau bahkan bisa lebih tinggi. Jadi nggak bisa sama persis. Ini kan sudah terjadi ya 1 tahun ke belakang. Tapi paling nggak kita melihat track recordnya. Kalau saya investasi di reksadana saham, kira-kira per tahun itu dapatnya berapa? Dapatnya 55,6%. Kalau yang aman-aman ya teman-teman, aman-aman aja, nggak usah yang resiko-resiko gitu ya, itu 5,94. Nah, untuk yang tengah-tengah, ini ada namanya reksadana pendapatan tetap ya. Nah, untuk reksadana pendapatan tetap di platform kami, ini ada yang nomor satunya iHatch Syariah Fund, ini per tahunnya 9,32%. Ini adalah kinerja yang saat ini ya Bapak Ibu ya, tidak, sekali lagi tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. Tapi di sini garis besarnya adalah kita bisa ngelihat ya Bapak Ibu ya, perbedaan dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana saham. Jadi kita ada gambaran. Kalau misalnya kita mau yang tinggi itu ya mau nggak mau reksadana saham ya. Teman-teman ya, Bapak Ibu ya, dia bisa mencapai 55% nih. Tapi ingat, ini bisa turun juga gitu ya. Nah, kalau untuk pasar uang, dia oke, nggak terlalu tinggi, hanya 5,94%. Tapi kalaupun turun, turunnya tidak dalam ya Bapak Ibunya, turunnya juga bertahap. Dan terakhir, kalau kita bandingkan dengan saham ya, kita ambil yang lagi ngetren aja ya Bapak Ibu saat ini ya. Kita ambil perusahaannya, perusahaan emas ya Bapak Ibu ya. Antam ya. Antam ini masuk daftar efek syariah ya Bapak Ibu ya. Karena emasnya lagi luar biasa. Nah, ini kinerja Antam selama 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak beli reksadana ya, tapi Bapak Ibu beli sahamnya Antam di tahun lalu gitu ya, di bulan-bulan April, itu harganya di 1.400-an. Hari ini saham Antam, walaupun turun ya, walaupun hari ini turun, itu 3.900-an. Kemarin sempat sampai di 4.700-an ya Bapak Ibu ya. Artinya, kalau berinvestasi di saham yang tadi disampaikan oleh Mas Reza ya, ada potensi Bapak Ibu bisa
mendapatkan di atas 100% per tahun. Jadi memang ini bisa kasih yang paling tinggi, tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah lupa dan lelah ya. Ini tidak mencerminkan yang akan datang ya Bapak Ibu ya. Kan sekarang lagi kondisinya emasnya memang naiknya harganya luar biasa dan akhirnya ditopang kenaikan kinerja dari perusahaan emasnya itu sendiri ya. Dan akhirnya aneka tambang sahamnya bisa naik 100% lebih hanya dalam waktu 1 tahun. Tapi ini potensi-potensi yang ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, jika Bapak Ibu ada yang berminat untuk memiliki rekening di Growin Syariah Mandiri Sekuritas, silakan tinggal di scan aja nih nanti barcode-nya ya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, jadi kita summarize ya, bahwa yang namanya investasi itu kita tidak lakukan secara FOMO ya teman-teman ya. Apapun bentuk investasinya kita nggak boleh FOMO. Jadi kita benar-benar mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan aset kita hari ini. Ya, supaya aset kita tidak tergerus inflasi, tidak tergerus dengan yang namanya tanggal kembar ya teman-teman ya. Jadi kita akhirnya uangnya terpakai buat keinginan ya. Padahal ini momentum yang bagus. Jadi tidak meremehkan uang kecil ya teman-teman ya. Yang penting setelah kita kenal produknya, kita disiplin ya, kemudian kita konsisten, setiap bulan kita lakukan investasi secara berkala ya. Nanti hasilnya kita akan menikmatinya di waktu-waktu memang yang lebih panjang ya teman-teman ya, nggak dalam waktu singkat. Tapi hasilnya akan luar biasa. Terus kemudian produknya ya, secara produk investasi di pasar modal, teman-teman sesuaikan dengan risk profile. Ya, kalau teman-teman low risk, silakan pilihnya mostly sebagian besar ke reksadana pasar uang syariah, sebagian ke reksadana pendapatan tetap, sebagian kecil ke saham. Kalau teman-teman memang siap menerima resiko, ya resiko bisnis sudah biasa, saya bisnis saja udah biasa kok, resiko-resiko yang ada, kita udah ngerti gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin porsinya bisa dibuat lebih berimbang. Jadi untuk porsi sahamnya bisa sampai 50% atau 60%, kemudian 30%-nya ke reksadana pendapatan tetap tadi ya, kemudian sebagian lagi kita masuk ke reksadana pasar uang syariah. Ya, demikian ya teman-teman, Bapak Ibu, kira-kira insight-insight apa dan apa yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh inspiratif ya, seperti Bapak Loh Keng Hong, kemudian ada Michael Jordan ya kalau di luar negeri sana, dan ada Warren Buffett juga yang pensiun tahun lalu ya teman-teman ya. Mereka-mereka ini adalah ya orang-orang yang konsisten melakukan investasi dan hasilnya diterima di waktu-waktu yang akan datang. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yuda atas insight-nya ya. Sederhana tapi nanjelep gitu ya. Kebetulan kalau yang teman-teman baru dapat THR nih ikut berpikir nih gimana nih profil resiko saya, bagaimana kita membagi portofolio investasi ke depan sambil juga mungkin menyisihkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan kita ya menjelang hari raya Betul. ini luar Betul. biasa. Kalau ibu-ibu Jangan udah semuanya pening. diinvestasiin juga, nanti ekonomi nggak berputar ya teman-teman. Nah ya betul Pak. Jadi ada beberapa catatan ya. Tadi bahkan yang menarik adalah saat Pak Yuda menayangkan slide tentang perbedaan waktu itu ya. Waktu yang satu umur 22, satu umur 27. Itu udah langsung saya capture, terus saya bagiin di grup anak-anak saya. Saya bilang jangan sampai terlambat kalian ya. Ternyata beda sedikit aja udah signifikan kan. Baik, jadi tadi mengenali produk itu penting ya. Tadi luar biasa. Sebetulnya di diskusi kita hari ini, Pak Reza tadi sudah bicara bahkan dari nol ya tentang saham ya, tentang BEI sendiri gitu, bagaimana mengelola sahamnya, regulasinya, apalagi kemudian mana-mana yang syariah compliance ya, patuh kepada ketentuan-ketentuan syariah ya, pilihan-pilihannya, dan disempurnakan oleh Pak Yuda yang memberikan insight tentang bagaimana berinvestasi, pilihan-pilihan mau pilih mana, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap gitu ya, atau reksadana saham, atau saham itu sendiri langsung pure ya, kayak tadi kelihatan
aneka tambang mungkin hari ini agak rontok nih. Memang setelah Amerika menyerang Iran nih, yang tadinya kita udah punya harapan besar, hijau royo-royo gitu ya. Kita sekarang lagi bermerah. Kalau uang sih emang yang paling ditunggu-tunggu yang warnanya merah ya. Tapi kalau di Kalau portofolio saham Jan, merah, kalau di portofolio merahnya yang agak-agak ngeri gitu ya. Baik, tentunya ini tadi ya pemaparan dari Pak Reza juga Pak Yuda ini udah sangat menarik dan saya yakin bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya tadi juga sudah terlihat di chat box ya. Ada pertanyaan tentang investor pemula ya. Kalau di sini hampir 62 orang yang hadir ya. Pastinya di sini macam-macam nih. Ada investor pemula, ada investor yang sudah beberapa tahun atau juga yang udah lebih dari 10 tahun gitu ya yang memahami berapa harga Antam dulu gitu ya. Antam dulu ratusan rupiah kan ya Pak Yuda ya Mas Reza. Baik, saya akan buka termin pertama untuk pertanyaan, tapi mungkin saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat box dulu ya. Mungkin saya baca dulu ini dari Mbak Alia dari Uinsa. Ini bertanya kepada Pak Reza nih Pak. Jika saya adalah investor pemula dengan modal terbatas, misalnya cuma 10.000 nih Pak, dan ingin langsung memiliki portofolio yang terdiversifikasi tanpa harus menganalisis saham satu persatu. Mengapa berinvestasi di ETF syariah dianggap lebih menguntungkan dan fleksibel dibandingkan membeli pasar syariah secara langsung di pasar sekunder? Itu pertanyaannya Pak Reza. Yang bisa dijawab duluan ya sebelum saya buka ke yang lain. Ya, baik. Terima kasih Mbak Erika, kemudian juga Mbak Alia ya atas pertanyaannya. Jadi memang ini menarik ya kalau misalkan kita pengen tadi terdiversifikasi gitu ya tanpa harus menganalisis saham satu persatu ya tentu pilihannya bisa reksadana, bisa ETF. ETF bisa lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita bisa lakukan dengan mekanisme bursa gitu ya. Kalau misalkan ETF itu kan reksadana yang dicatatkan di bursa gitu ya, bisa diperdagangkan dengan mekanisme bursa gitu ya. Jadi belinya juga melalui anggota bursa gitu kan. Jadi pakai aplikasi saham, kemudian juga kita bisa juga kalau ETF tuh juga langsung harganya bisa kita lihat. Kalau reksadana kan memang di akhir hari baru kita bisa lihat NAB per unitnya gitu ya. Tapi kalau misalkan perubahan NAB per unit ya. Tapi kalau ETF ya memang di jam perdagangan bursa itu kita bisa lihat dan kita bisa lihat juga portofolio dari seluruh portofolionya si manajer investasi dananya ditempatkan kemana saja gitu ya saham apa saja itu kita bisa lihat langsung gitu ya kalau ETF. Tapi kalau misalkan reksadana memang kita hanya bisa lihat di 5 teratasnya saja gitu ya. Ini yang lebih menarik untuk ETF dibandingkan juga dengan reksadana gitu ya. Walaupun juga reksadana jadi satu alternatif juga buat investasi juga yang sangat menarik gitu ya. Tapi karena ETF juga memang jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan dengan reksadana dan reksadana juga ada tadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran gitu ya. Ada juga reksadana saham. Tapi sejauh ini untuk ETF sendiri, apalagi untuk ETF syariah masih di saham saja. Kalau untuk ETF syariah masih saham saja. Jadi masih lebih terbatas. Walaupun sekarang sudah ada POJK baru ya. POJK baru terbit kemarin, POJK nomor 2 tahun 2026 tentang ETF emas ya, untuk ETF emas dan ini syariah gitu ya. Bisa nanti juga MIMI juga bisa nanti membuat ETF emas ya, ETF gold yang syariah gitu kan. Nah, ini jadi alternatif menarik. Jadi investasi emas ya nggak mesti lagi beli fisiknya kemudian kita katakanlah sewa SDB gitu ya, safe deposit box di bank. Tapi jangan kita membeli ETF emas ini gitu ya, udah ada fatwa DSN MUI-nya juga, memang ada backup emasnya gitu ya. Pada saat kita beli ETF emas, kita nggak mesti lagi katakanlah nyewa SDB lagi gitu ya. Ini satu produk juga yang menarik baru keluar POJK-nya dan mudah-mudahan juga segera muncul nih ETF Gold yang syariah ya. Seperti itu Mbak Erika, semoga menjawab. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Reza. Mudah-mudahan Mbak Alia bisa menerima ya jawabannya. Mbak Alia mungkin bisa. Oh, terima kasih Pak Reza katanya. Baik.
Selanjutnya saya buka termin pertama, mungkin bisa raise hand dulu untuk teman-teman. Bisa dibantu tim dari AFSI untuk melihat karena di saya mungkin tidak terlihat. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan dengan susah loh ketemu dua narasumber ini. Saya aja ketemu Pak Reza akhir tahun lalu ya, Pak ya. Tahun lalu juga cuma salaman aja, habis itu udah momennya lagi kurang tepat ya. Eh, Baik, Iya, sambil jalan aja ya diskusi kita hari ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat paparannya nih memang untuk menjadi investor itu yang paling menentukan adalah kembali lagi ke seorang investornya ya, menentukan profil resiko. Ya kadang orang kan pingin untungnya aja nih Pak. Ketika rugi itu mereka udah misu-misu duluan. Nah, ini masuk saya jadi curhat ya anak saya gitu. Pagi-pagi udah ribut, "Pak, ini saham aku rugi." Saya bilang, "Udah tenang aja, kok baru beli saham udah ngerasa rugi aja gitu." Bagaimana membentuk satu em, apa ya karakter investor gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Reza dengan Pak Yuda gitu ya, karena kalau kita lihat eh, orang-orang yang kurang ya literasinya atau orang-orang yang nggak siap gitu mentalnya menjadi investor ini agak susah. Males beli saham, males ini rugi, uangnya hilang dan lain sebagainya. Gimana nih? Mungkin dari Pak Reza dulu ada yang bisa di-share terkait hal iya. tersebut. Ya memang nggak bisa dipaksakan ya kalau memang katakanlah profil resikonya tuh yang risk averse gitu ya untuk juga masuk ke saham. Tadi nggak mesti juga masuk ke saham, tapi bisa juga masuk katakanlah ke reksadana, mungkin tadi reksadana pasar uang syariah gitu ya. Kemudian juga reksadana pendapatan syariah itu mungkin juga bisa masuk ke sana gitu ya. Kalau katakanlah yang risk averse. Kemudian juga kalau moderat yang agak miring lebih 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 condong katakanlah ke risk taker mungkin baru bisa masuk ke saham gitu ya. Tapi kalau nggak mungkin ke reksadana berimbang gitu ya. Atau katakanlah juga apa reksadana campuran tadi yang syariah. Dan mungkin lebih tepat ke sana Mbak Erika ya. Jadi menyesuaikan juga dengan risk profile-nya ya. Kalau memang katakanlah tidak memungkinkan untuk masuk ke saham ya jangan dipaksakan juga ke saham kalau memang risk profile-nya juga bukan ke saham gitu kan. Tapi kalau memang katakanlah masih bisa, katakanlah juga diberikan pemahaman lebih sehingga akhirnya bisa masuk ke saham ya bisa gitu ya, masuk ke katakanlah ke saham. Tapi tentu juga harus punya tingkat pemahaman juga yang lebih baik. Jadi beli saham tuh memang nggak tebak-tebakan gitu ya Pak, nggak tebak-tebakan. Tapi kita harus tahu apa yang mau kita beli. Kita harus dipelajari dulu apa yang mau kita beli ya. Gorornya mesti ditekan dengan kita tadi pelajari ya pelajari apa yang apa yang mau kita beli gitu ya. Kita mau beli satu perusahaan, kita harus tahu dulu ini perusahaan apa gitu ya. Siapa yang ngelolanya, bagaimana juga apa produknya tadi laku atau enggak gitu ya. Itu harus betul-betul kita pelajari sehingga kita tahu ini benar-benar ini perusahaan apa bagus gitu ya, punya prospek yang menarik dan kita bisa minimalisir resikonya gitu. Kita bisa tekan resikonya. Seperti itu, Mbak Erika, semoga menjawab. Baik, ya. Terima kasih Pak Reza ya. Jadi memang ini PR besarnya itu ya. Orang nggak ada yang mau punya resiko besar gitu, nggak mau uangnya hilang. Padahal ketika kita masuk atau berinvestasi, semua investasi itu ada resiko kan. Dulu kita lagi pernah belajar bahwa bahkan ketika kita keluar rumah pun semua resiko tuh ada gitu kan. Resiko kesenggol apa segala macam gitu ya. Jadi memang eh, pelajaran pertama ya bagi calon-calon investor. Baik, Pak Yuda, alhamdulillah nih ada pertanyaan Ya. dari peserta ya. Pertama, ini dua-duanya kayaknya untuk Mandiri Sekuritas nih. Ya, di Ya. Q&A di sini dari partisipan yang namanya nggak disebut ya. Jadi, apakah Mandiri Sekuritas berencana mengembangkan fitur trailing stop atau advance order yang lebih komprehensif pada sistem syariahnya? Selain itu, Ya. bagaimana Mandiri Sekuritas melihat potensi ETF syariah sebagai alat hedging bagi investor retail pada saat pasar sedang terkoreksi tajam? Oke, baik. Itu Terima dulu kasih. nomor satu. Baik. Untuk pengembangan saat ini Mandiri Sekuritas untuk yang sudah tersedia itu auto order ya.
Jadi untuk auto order sudah tersedia, jadi teman-teman bisa menggunakan auto order dan juga bisa menggunakan trailing stop-nya ya. Jadi di sini misalnya nih kita mau beli ya saham BRIS misalnya ya. Nah, ini ada auto ordernya di sini. Nah, ini kita tinggal confirm dulu. Oke, nah kalau sudah, kita tinggal masukkan aja strateginya mau seperti apa. Apakah ketika dia harga sahamnya ke katakanlah BRIS ini kalau 2000 saya mau beli deh, kita masih masukin 2000, kita belinya di harga last price saja, kita bikin tick 0%, terus kemudian kita bisa langsung pasang jualnya. Nah, ini target price. Nah, ini ada trailing stop-nya ya, yang tadi disampaikan ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa fitur-fitur. Ini contohnya sahamnya BRIS aja ya, teman-teman ya. Ini 2000. Harganya saya tik aja 0 ya. Belinya 1 lot. Oke. Bertahan 30 hari kalender. Kemudian saya mau aktifkan trailing stop-nya gitu ya. Oh sorry, ini sepertinya trailing stop-nya memang lagi belum di ini ya teman-teman ya, lagi belum jalan nih. Jadi yang saat ini tersedia baru profit atau loss-nya aja nih strateginya nih. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk pertanyaannya yang pertama, jadi untuk advance ordernya sudah tersedia, baik yang untuk syariah juga sudah ada ya teman-teman ya, sama persis kayak yang konven, bedanya cuma di pilihan sahamnya aja, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, kita berbicara tentang ETF, apakah bisa menjadi hedging. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan kita secara individu ya, secara pribadi gitu, mengelola investasi portofolio itu nggak bisa dalam jumlah yang besar ya teman-teman. Bukan dalam nilai investasinya ya, tapi jumlah sahamnya. Jadi kita itu terbatas. Saya sudah berdiskusi dengan banyak investor ya, rata-rata itu bilang ke kami ya, mereka bisa fokus ketika mereka memiliki setidak-tidaknya atau semaksimalnya itu adalah 5 saham atau 5 perusahaan yang didiversifikasi. Ketika mereka memutuskan coba 10, coba 20, coba 30, yang bisa sukses itu hanya sebagian kecil, teman-teman. Kebanyakan itu gagal ya, yang memiliki portofolio dalam jumlah besar. Padahal yang kita tahu ya, market itu sangat dinamis. Kayak kemarin perbankan itu luar biasa, perbankan oke. Siapapun yang masuk ke sahamnya Bank Syariah Indonesia itu kemungkinannya naiknya tinggi gitu ya teman-teman di tahun lalu ya. Namun tiba-tiba ada perang dan lain sebagainya, bergeser lagi ke era emas, komoditas dan yang lain sebagainya. Jadi itu sangat-sangat dinamis ya pergerakan-pergerakannya. Nah kalau kita cuma pegang 5, itu kita mengkontrolnya lebih gampang. Tapi karena kita hanya ada 5, maka diversifikasi kita tidak terlalu luas. Kemungkinan besar kita hanya masuk dari 5 itu hanya ke sebagian ke bank ya, bank syariah, sebagian lagi kita masuk misalkan ke konsumer gitu ya, ke konsumer kayak Java dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan ketika yang bergerak naik itu justru adalah saham-saham komoditas, ya kita investasinya ketinggalan gitu ya, untuk yang terbatas dalam memantau saham. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin ETF, itu kan benar-benar seperti reksadana ya teman-teman ya. Di dalamnya udah ada kumpulan-kumpulan saham yang dinilai, dianalisa oleh tim manajer investasi. Mereka sudah fokus di sana sehingga isinya bisa jadi lebih dinamis daripada yang tadi kita lakukan secara mandiri. Jadi kata kuncinya di sini adalah ketika kita tidak bisa memantau marketnya setiap saat ya maka salah satu hedgingnya memang benar kita bisa masuk ke ETF. Karena ETF itu kumpulannya bisa lebih banyak lagi sahamnya, bisa lebih dinamis lagi ya teman-teman dalam penempatan-penempatannya. Kurang lebih seperti itu, Bu Rika.
Baik, eh, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya ini Pak, kalau yang dia dari Mbak Yuni ya, Ya, dia awam dan baru mulai tertarik investasi, lebih baik mana ya? Ini mungkin dari orang yang punya profil resikonya, dia antara eh, penghindar resiko ya, dia ingin resiko yang rendah dan moderat. Apakah lebih baik dari saham atau reksadana dulu katanya? oh iya. Oke, tentu kalau misalnya dari yang kita moderate to konservatif gitu ya, teman-teman ya, sangat disarankan benar investasilah di reksadana terlebih dahulu. Dan yang kita cari adalah manfaat dari pengalaman ilmunya, maka eh, masuknya nggak apa-apa ke pasar uang dulu ya, teman-teman sebagian besar ya. Misalnya nih, buat dana belajarnya disiapin berapa nih, pemula nih. Mungkin ada yang bilang 1 juta deh, karena menurut dia 1 juta buat belajar itu nggak masalah. Tapi ada yang bilang 1 juta kemahalan, saya maunya 500.000. Itu nanti direferensiin aja ya untuk nilai investasi awalnya. Yang pasti itu adalah dana belajar yang disiapkan. Nah setelah udah siap, saya ambilnya 500.000 misalnya. Sudah siap 500.000, maka disarankan ya 400.000-nya masuk ke reksadana pasar uang. Nah kemudian 100.000-nya bisa ke reksadana pendapatan tetap ya teman-teman, atau kalau memang mau dibagi lagi gitu ya, 300.000-nya tadi ke pasar uang, 100.000-nya kita ke pendapatan tetap gitu ya, 100.000-nya ke saham. Jadi kita switch lagi. Kalau masih takut juga karena benar-benar yang 500 tuh masih gede mas. Coba 10.000 dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kita lihat bukan nilainya, tapi yang kita lihat adalah manfaatnya. Apakah ini memberikan nilai tambah aset kita hari ini ke depannya ya. Jadi teman-teman yang benar-benar masih benar-benar takut, disarankan ke reksadana pasar uang dimulai dari 10.000. Tapi disaranin ya 10.000-nya jangan didiemin ya. Kalau ada rezeki dikit lagi ditambahin lagi pelan-pelan. Jadi nanti 6 bulan ya udah lumayan lah investasinya. Nah seperti itu. Kalau ada tambahan silakan Mas Reza untuk pertanyaan berikut. Mas Reza? Reza Wah itu ya? sepertinya Mas Reza nggak sengaja keluar nih ya. Keluar Koneksinya ya? terputus sepertinya. Reza kemana ini? Gak apa-apa, Ya oke. Mas Reza. Baik Pak, ya jadi ketimpahan nih Pak Yuda ya, karena ada Nggak pertanyaan apa-apa. selanjutnya. Ini sebenarnya buat Pak Reza, tapi sebenarnya Pak Yuda bisa jawab ya. Apakah di IDX ada kelas pemula atau untuk investasi pasar modal atau rekomendasi bacaan supaya bisa paham tentang fundamental ya, dan investasi maupun fundamental investasi maupun investasi syariah. Saya jadi ingat dosen saya dulu, kalau ada fundamental dan teknikal, kita diajarinnya kan fundamental ya Pak Yuda ya, sama dosen Betul. kalau kuliah. Katanya teknikal itu ini gaya dukun. Nah ini Pak Reza, ingat Bisa nggak? kembali. Alhamdulillah. Katanya Mohon kalau maaf, mohon maaf. kalau teknikal ini kayak dukun katanya gitu. Arahnya kemana ini? Ngelihat ekor sapi ya Bu ya. Kadang naik, Iya, kadang turun, kadang naik. iya kayak cangkir lah, kayak apa lah gitu. Baik, mungkin ya udah karena Pak Reza udah datang ya, karena dia Mas Rizky dari Unisba bertanya kepada Pak Reza tentang kelas pemula untuk investasi pasar modal Ya, jadi atau di rekomendasi. kantor perwakilan Bursa Efek di apa baik itu di pusat maupun di kantor perwakilan bursa di Jawa Barat juga ada ya kalau karena ini Mas Rizky dari Unisba gitu ya. Di Jawa Barat juga kita punya sekolah pasar modal syariah di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Bahkan juga di Unisba juga sebetulnya kita punya galeri investasi syariah di Unisba gitu ya. Di Unisba. Nah, ini cuman Mas Rizky nih di Unisba sepertinya lagi agak kurang aktif nih galeri investasi syariahnya. Mudah-mudahan nanti Mas Rizky bisa termasuk yang mengaktifkan nih galeri investasi syariah di apa di Unisba gitu ya. Karena kalau aktif juga bisa bikin sekolah pasar modal juga di apa di galeri investasi gitu ya. Ini untuk pemula ya, buat investor pemula gitu ya, buat belajar untuk berinvestasi di pasar modal syariah ya. Karena punya galeri investasi syariah di Unisba. Kemudian kalau enggak ya ke kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia maupun juga di kantor pusat juga kita dan kantor-kantor perwakilan di seluruh Indonesia kita punya
kegiatan yang namanya Sekolah Pasar Modal Syariah gitu ya. Nanti Mas Rizky bisa ikutan kegiatan tersebut. Nah, untuk terkait dengan rekomendasi bacaan gitu ya, ini ada kalau untuk fundamental ada kalau dari saya sih ada Intelligent Investornya Benjamin Graham ya. Kemudian juga kalau untuk Indonesia kalau saya suka baca buku Pak Juliardi Sunandar ya, cara simpel berinvestasi saham ya. Itu buku Pak Jul juga menarik ya, gampang mudah dicernanya gitu ya. Dan ada contoh-contoh juga terkait dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya. Nah, ini juga satu hal juga yang bisa menarik ya buat dibaca. Kemudian juga kalau yang syariah bisa baca buku Pak Irwan Abdallah ya, Pasar Modal Syariah, atau bukunya Mang Amsi gitu ya. Itu juga kalau untuk investasi syariah itu bisa belajar, bisa baca buku tersebut. Baik, Pak Reza, terima kasih. Ini masih sama Pak Reza juga, ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan terakhir ya, karena kita sebentar lagi akan ini ya, azan asar mungkin. Dari Zahro, Win Malang, bertanya kepada Pak Reza, izin bertanya, saya pernah menemukan saham syariah under value. Berdasarkan hasil analisis fundamental yang saya lakukan, dan prospek perusahaan yang tergolong bagus, namun dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan tersebut tidak membagikan dividen, Pak. Nah, pertanyaannya, jika kita tetap hold saham tersebut dengan harapan bahwa perusahaan tersebut akan membagikan dividen, apakah itu termasuk spekulasi, katanya? Ya, tadi kalau spekulasi kan when you buy something without adequate research gitu ya. Ketika kita beli kucing dalam karung, nggak tahu apa yang mau kita beli, baru itu namanya spekulasi. Kalau ini kan sebetulnya Mbak Zaro tahu gitu ya, perusahaannya Mbak Zaro tahu gitu ya, kenal, tahu betul gitu ya, udah lakukan analisa. Bagus nih, udah Dior ya, do your own research gitu ya, sudah melakukan sendiri riset dan kemudian juga udah tahu bahwa ini perusahaan under value gitu kan, udah tahu perusahaan ini under value dan mungkin bisa dievaluasi lagi, dilihat lagi gitu ya, direview kembali ini betul memang kondisinya masih seperti apa gitu ya, masih under value kah gitu kan, karena tadinya rajin bagi dividen, sekarang nggak bagi dividen, mungkin perlu dicari tahu nih, kenapa sekarang nggak bagi dividen gitu ya. Dan kalau misalkan katakanlah memang perusahaannya masih bagus, punya prospek yang menarik, dan sekarang under value, ya butuh lebih banyak kesabaran gitu ya. Karena kalau investor-investor yang value investor, itu biasanya punya tingkat kesabaran yang juga luar biasa gitu, seperti Pak Lo, Warren Buffett juga gitu ya. Mereka lebih sabar gitu kan kalau perusahaan under value ya, tapi begitu naiknya bisa luar biasa, bisa beggar gitu ya, bisa multi beggar gitu pada saat perusahaannya bisa kembali ke value sebenarnya, atau bahkan juga nanti juga bisa di atas value yang sebenarnya gitu ya, bisa multi beggar. Tapi memang kesabaran yang dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau memang perusahaan tersebut kita yakini ya memang under value ya, mungkin bisa tetap hold sampai dengan sambil juga tentu kita pantau terus setiap waktunya ya. Mungkin itu Mbak Erika. Iya. Semoga menjawab ya. Iya. Memang makasih Pak Reza. Mas Reza, memang ini kalau kita ngomongin saham tuh nggak akan selesai-selesai sampai maghrib kayaknya. Karena pengalamannya banyak. Kemudian kita juga ketemu sama istilahnya pom-pom ya, pom-pom saham, influencer gitu kan. Jadi luar biasa gitu. Yang kita mau turun jadi investor yang benar-benar bersih gitu, agak harus pasang kacamata kuda juga ya, karena yang pom-pom itu kan saya hari ini berapa dapatnya sekian miliar. Iya, flexing dia gitu kan. Baik, Pak Reza dan Pak Yuda, ini ada pertanyaan terakhir ya. Ini mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili kita semua gitu ya. Sedikit mewakili kita semua ya, karena sekarang kita sudah menghadapi situasi sesi perang gitu ya. Perangnya cukup dekat dengan kita ya. Dibandingkan Rusia dengan Ukraina, dia jauh banget kan dari Indonesia. Ini perangnya antara Iran sama Amerika, sedangkan Iran ini posisinya ya dibilang deket ya nggak terlalu deket, tapi karena orang Indonesia ini senengnya, bukan seneng ya, kita tuh punya kepentingan ya untuk ibadah segala macam ke Umroh. Mekah, Madinah, umroh gitu ya. Jadi kita benar-benar merasa terpengaruh sekali ya, lihat di media sosial, teman-teman ada yang terdampaknya, ada yang tertahan di Singapura, tertahan di Madinah, di Jeddah, segala macam.
ini udah wow, ini jangan-jangan ini masuk perang dunia ketiga nih gitu. Dan ini pertanyaan dari Binta, dengan situasi yang seperti ini gitu ya, kemungkinan besar apakah perang ini akan terus menerus atau cukup karena pimpinan Irannya katanya udah nggak ada gitu ya. Jadi ini pertanyaannya untuk dua-duanya ya, Pak Yuda dan Mas Reza ya. Ini apakah menjadi saat yang tepat untuk lebih berinvestasinya di emas aja gitu ya? Jika krisis ekonomi terjadi, apakah ada tips bagi kami yang masih memiliki satu sumber income aja untuk survive, untuk di in this ekonomi? Jadi mungkin dengan pengalaman dan pandangan kedua belah narasumber ini bisa memberikan pencerahan lah. Karena ini perangnya baru beberapa hari yang lalu gitu ya. Tapi mungkin kita bisa memberikan sedikit insight atau gambaran optimiskah kita perangnya akan segera berakhir, kemudian kemana kita harus lari gitu ya. Silahkan mungkin Pak Yuda dulu. Oke, ya teman-teman, berdasarkan pengalaman ya, saya masuk industri pasar modal itu tahun 2006 ya. Jadi salah satu yang mengalami krisis 2008, krisis 2012, kemudian 2018, kemudian krisis di pandemi COVID-19, yang kemudian berikutnya Rusia, Ukraina, dan yang terbaru perang di Timur Tengah yang melibatkan banyak pihak ya di sini. Nah, jadi kalau kita ngomongin krisis ya teman-teman ya, sebetulnya kita udah ngalamin dalam investasi di pasar modal tuh udah ngalamin dari waktu ke waktu gitu ya teman-teman ya, penurunan yang luar biasa. Nah, tapi pengalaman kami di masa lalu ya, yang tahun 2008, 2012, 2018, bahkan di pandemi kemarin, itu ketika sudah recover ya, yang kita nggak tahu kapan recovernya, tapi begitu recover, itu recovery-nya selalu lebih tinggi daripada penurunannya. Ya, jadi bisa dilihat datanya ya dari 2008, 2012 tuh gara-gara Yunani bangkrut ya 2012 ya. Kemudian 2018 China waktu itu negara yang lagi tinggi-tingginya, ekonominya lagi melesat luar biasa. Dia melakukan pengereman, jadi mengurangi impor lah dan lain sebagainya. Akhirnya berimbas ke dunia juga waktu itu ya. Nah, terus kemudian ada pandemi COVID. Nah, ceritanya selalu berbeda-beda, tapi pola yang kami alami adalah rewards-nya selalu lebih tinggi daripada krisisnya itu sendiri. Jadi itu adalah waktu momentum di mana biasanya harga-harga saham itu akan ngaco ya teman-teman ya. Kalau boleh ngutip nggak nih Mas Reza dari Pak Lokenghong ya? Boleh ngutip nggak kita nih? Iya, Dia iya. kan terkenal nih Silakan, ngomongnya. silakan. Carilah saham yang ibarat dia itu adalah sebuah mobil Mercy, namun harganya harga bajai katanya. Karena yang punya Mercy-nya udah ketakutan. Saking takutnya ditinggalin Mercy, ada orang bilang ditawar 30 juta dikasih sama dia gitu ya. Nah, itulah biasanya akan memungkinkan terjadi ketika saham itu sedang mengalami fase downtrend seperti sekarang. Ya, jadi yang menjadi fokus kita kalau lagi in this economy adalah ya teman-teman ingat siapin dana darurat ya. Jadi ada juga kita siapin dana daruratnya, fokus ke dana darurat ya. Nggak usah gede-gede, dana daruratnya disesuaikan kemampuan aja. Misalnya mampunya cuma menyisikan 100.000, 200.000 nggak apa-apa. Yang penting punya dana darurat atau dana cadangan ya. Nah, kemudian sambil dibagi ke investasi. Nah, investasinya ini harus kudu wajib fokus ke fundamental ya. Teman-teman harus mencari saham-saham yang under value. Jadi dia nilainya turun karena di setiap krisis pasti ada yang tadi Pak Reza sampaikan ya Bapak Ibu ya, lagi pandemi taunya sahamnya mitra keluarga, sahamnya apa? Yang satunya lagi kok saya lupa ya, yang ibu dan anak itu ya, Hermina. Hermina. Itu nasabah-nasabah saya untung 100% loh. Waduh, orang lagi pada pusing sama COVID ya, ternyata sahamnya naik. Jadi akan selalu ada yang diuntungkan. Nah, contohnya hari ini kita tahu ya, yang diuntungkan adalah orang-orang yang punya investasi emas dan punya saham emas ya, lagi kondisi sekarang. Jadi teman-teman kalau mau nyari saham-saham under value tadi berarti harus benar-benar melihat fundamentalnya. Apakah kedepannya akan menarik? Misalnya nih,
Ini nggak apa-apa kalau Mas Reza nggak boleh ya. Kalau Mansek boleh. Tapi tetap ya disclaimer on ya teman-teman ya. Misalkan nih, apa sih di Indonesia yang lagi walaupun di luar negeri gonjang-ganjing masih tetap dilakukan oleh pemerintah? Misalnya nih, kita nggak politik ya, MBG ya teman-teman ya, jangan dimarahin saya ya. Jadi MBG ini terus berjalan ya teman-teman ya. Artinya masih ada yang berputar nih di ekonominya. Nah, ini kalau di kita ngelihatnya yang menarik adalah poultry, ayam-ayaman nih. Teman-teman bisa perhatikan fundamentalnya Java ya. Karena Java ini salah satu yang benar-benar produknya ini banyak dibeli oleh negara. Karena memang sekarang Indonesia lagi kekurangan pasokan ayam ya teman-teman ya. Jadi petani-petani kecil ini lagi udah bener-bener barangnya habis. Nah, mau nggak mau pemerintah ngambil dari perusahaan besar akhirnya. Nah, salah satu yang diuntungkan adalah Java. Teman-teman bisa lihat laporan keuangannya kemarin loncat ya di kuartal 4-nya dia langsung loncat pendapatan laba bersihnya. Jadi kita cari yang perusahaan-perusahaan masih akan tetap dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita lihat fundamentalnya kalau under value, teman-teman nggak usah khawatir ya. Seperti itu kurang lebih, Mbak Erika. Silakan, Mas Reza. Ya, Tambah. silakan Mas Ya, Reza. oke. Jadi yang namanya investor harus optimis, ya, harus optimis, harus afirmasi positif bahwa apa eh, ini justru ada peluang. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan gitu ya. Sungguh di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan kemudian ya di balik krisis selalu ada peluang justru untuk bisa cuan gede karena pada saat saham-saham turun justru kita ada peluang untuk bisa beli saham-saham yang terdiskon besar-besaran. Terdiskon besar-besaran. Saya punya cerita di tahun 2008 ya. Waktu itu saya juga baru masuk di bursa. Saya Mas Norman 2006, saya 2007 baru masuk bursa gitu ya. Masuk bursa. Dan pada saat 2008 Januari itu indeks kita di posisi high-nya tuh di 2.700. Tapi di Oktober 2008 itu turun sampai 1.111 gitu ya. Titik terendahnya 1.111,11 gitu ya. Angka cantik gitu apa titik terendahnya. Kemudian harga saham Astra pada saat itu ya di Januari 2007 Januari 2008 itu di harga 27.000. 27.000, kemudian di Oktober 2008 itu turun sampai 6.000 6.000-an gitu ya. Sampai 6.600-an gitu apa. 6 ribuan pada saat itu turun ke 6 ribuan. Bayangin dari 27.000 turun ke 6 ribuan. Tapi kalau kita lihat ya tadi IHSG turun sampai 50% selama tahun 2008, turun 50% lebih gitu ya. 2009 ternyata indeksnya balik, naiknya 86% gitu ya. Naik 86%, 2010 naik 46% bahkan. Jadi turun 50% di 2008, kebayar dengan naik 2009, 86% dengan 46%. Dan 2009-2010 ya. Nah, harga saham Astra tadi di 6.600 itu under value tuh. Terbukti pada saat 2 tahun kemudian, Oktober 2010, tadi Oktober 2008 di 6.600, Oktober 2010 harga saham Astra ke 66.000. Jadi naiknya bahkan sampai 10 kali lipat ya, under value. Jadi ada pada saat lagi krisis kayak gitu, itu justru kita ada peluang buat kita melihat nih perusahaan-perusahaan apa justru yang diuntungkan, sektor apa justru yang diuntungkan, dan kita bisa masuk ke sana untuk justru bisa dapat cuan gede. Nah, kita perlu selektif kayak sekarang nih. Atau pada saat COVID juga gitu ya. Ternyata sektor kesehatan justru diuntungkan gitu kan. Nah, kondisi sekarang nih perang Iran dengan Amerika, kita lihat sektor apa nih justru yang bisa yang harganya terdiskon gede-gedean gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman baru terima THR nih gitu ya, punya cash ya, cash is the king kondisi pada saat kondisi saham-saham lagi turun, cash is the king nih. Jadi kita bisa justru belanja gitu secara selektif saham-saham yang justru kinerjanya sebenarnya baik-baik aja gitu, tapi harga sahamnya turun gitu, turun dalam gitu, turun dalam sehingga jadi harga sahamnya jadi under value. Kita bisa beli dan kemudian kita tahan dan pada saat waktunya kita justru bisa cuan besar-besaran kayak tadi Astra tadi di contoh di 2008 ke 2010. Nah ini mungkin nanti teman-teman bisa belajar nih sama buka rekening sama Mas Norman gitu ya. Kemudian belajar lebih jauh karena pengalamannya udah luar biasa, udah banyak banget dari 2006 gitu ya. Dari 2006. Karena kalau saya nggak boleh ngasih rekomendasi ya Mas Norman, Mas Andres yang bisa ngasih rekomendasi nih. Kira-kira saham apa nih yang bisa dibeli gitu ya pada saat kondisi kayak sekarang gitu
yang under value gitu kan, turun sahamnya dalam, tapi justru punya peluang besar karena sebetulnya perusahaannya baik-baik aja, tapi harga sahamnya turun dalam gitu ya. Itu mungkin tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Baik, baik, terima kasih atas penjelasannya, diskusinya yang hangat ya dengan Mas Yuda dan Mas Reza ya. Sesungguhnya tadi seperti yang saya bilang, kalau kita mau diskusi bisa sampai maghrib ini sambil ngabuburit ya. Tapi karena waktu juga ya, mungkin dari pembicaraan kita tadi ya bisa disimpulkan bahwa balik lagi nih, Ramadan berkah, portofolio melimpah. Walaupun hari ini portofolio saya merah ya, Mas, kebakaran. Tapi mungkin di situ justru ada kesempatan ya, dapat THR ya sambil ngintip-ngintip mana aja saham yang under value ya, sehingga kita bisa menunggu mudah-mudahan perang cepat berakhir ya. Baik, selanjutnya tadi ada beberapa tips ya yang bisa diberikan oleh para narasumber kita ya, bahwa untuk berinvestasi baik saham maupun reksadana, yang pertama adalah mengenali produk. Kita tidak mungkin melakukan investasi kalau kita tidak mengenalinya baik-baik gitu ya. Ini seperti mencari jodoh mungkin ya, tadi Mas Norman bilang. Jadi do on your research ya, seperti Mas Reza juga menekankan hal tersebut. Kita juga harus disiplin dan konsisten serta mereview secara berkala ya, terutama dari sisi fundamentalnya. Dan menurut saya, satu lagi yang harus kita pegang baik-baik sebagai seorang investor tuh kita harus banyak sabar mungkin ya. Karena kondisi pasar itu benar-benar sangat tergantung dengan banyak hal, sehingga kadang kita udah merasa, oh ya ini nilai sahamnya lagi naik, saya besok mau jual nih gitu ya, karena udah sesuai dengan target kita. Ternyata hari besoknya ada serangan nih ke Israel, udah selesai. Jadi ini kayak saya sambil curcol ya. Ya, jadi teman-teman semua, salah satu kunci sukses sebagai investor itu sabar. Saya tahu Pak Lom Kengkol itu sangat sabar ya orangnya, dari cara dia bicara, sangat tenang gitu ya. Melihat risiko-risiko itu dia tidak melihat sesuatu yang buruk, tapi justru melihat sebagai suatu peluang. Dan satu lagi bagi para investor pemula atau potensial investor ya, mungkin di sini ada juga yang belum buka rekening ya, segera hubungi Mas Norman atau bisa juga nanti langsung aja ya apa download Growing mungkin ya Mas ya. Iya, sehingga kita tidak tertinggal gitu ya. Kita tidak tertinggal dengan eh, pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan tetap kita ada di koridor yang syariah compliance, taat pada syariah. Jadi kita udah ngomong kemana-mana, tetap aja untuk mencapai satu keberkahan, kita juga harus berpegang teguh ya kepada investasi-investasi atau pilihan-pilihan berinvestasi yang sesuai dengan kaidah syariah. Baik, mungkin demikian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf jika saya banyak bercanda, mungkin supaya suasananya tidak ngantuk ya dan hangat gitu. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya, moderatornya banyak banget nih belajar dari Mas Yuda dan Mas Reza. Sampai ketemu lagi nanti dan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Nada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Erika yang telah memandu acara dengan sangat interaktif, dan tentunya terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada Pak Reza dan juga Pak Yuda atas materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, Bank Jakarta Syariah, dan PwC yang telah mendukung acara ini. Alhamdulillah kita tidak terasa nih ada di penghujung acara, banyak sekali ilmu yang sudah kita serap hari ini dari narasumber dan juga moderator. Nah, semoga setelah ini THR kita tidak hanya habis untuk jajan saja ya Bapak Ibu juga rekan-rekan, tapi juga masuk ke rekening saham dan juga reksadana syariah. Nah, baik, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, izin menginformasikan bahwa peserta dapat mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan maksimalnya H+7 setelah
acara selesai. Nah, kemudian jangan lupa untuk follow Instagram aksiofficial.id dan juga aksiakademipartner.id. Kemudian juga tentu Instagram IDX Islamik dan juga Mandiri_Sekuritas untuk acara-acara terkini terkait industri fintech syariah, juga informasi terkini tentang saham dan juga reksadana syariah. Nah, saya Nada selaku MC pada acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan selama memandu acara. Selamat menunaikan ibadah puasa dan juga berburu takjil sore hari ini, Bapak Ibu juga rekan-rekan. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Salam Terima kasih warahmatullahi semuanya, Bapak Waalaikumsalam Ibu, sehat warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Yuda. Makasih Bapak Ibu Mas semuanya. Hani, Kasih Mas Pak Bu Reza. Hananda, Bu Reza. Mahaning, makasih Bu Bu Erika, Haning. makasih. Terima Ya, kasih. sama-sama. Bu Waalaikumsalam Makasih. warahmatullahi Thank you ya semua. Makasih Bapak Mbak Ibu. Husnul, makasih tadi ada Mbak Zainul. Husnul masuk. Mbak Husnul, makasih. Bu Emi, makasih. Bu Emi, ya. Ayo kita. Ya, izin live ya.